Heh, seru banget. Heh, hehehe. Pergi dari sini, dasar bodoh. Aduh, pantatku sakit sekali. Kakak perempuanku sering menindasku. Kau memanggilku saudara perempuan. Kau hanya seorang yang dipelihara oleh tuan. Hentikan. Dasar bodoh. Yang Chen dipukuli hingga tak sadarkan diri saat menyelamatkanku. Tidak apa-apa, Yang Chen. Meskipun Anda adalah ahli penilai yang saya pekerjakan. Tapi jika kamu terus mengganggunya, pergi dari sini. Pak Li, jangan khawatir. Aku tidak akan melakukannya lagi. Jangan takut, aku akan melindungimu. Apa ini? Hei 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 tasbih. Aku akhirnya bangun. Piala Master Segi 8 Yongzheng bekas, nilai pasar 100.000. 3 tahun lalu, saya dipukuli hingga menjadi penyandang disabilitas mental saat mencoba menyelamatkan seseorang. Tanpa diduga, saya terbangun karena manik-manik Buddha ini. Mereka juga memperoleh mata penilai harta karun. Penilaian harta karun adalah salah satu industri yang paling menguntungkan. Dengan berkat dari mata surgawi, aku akan menghasilkan banyak uang. Rahasia tasbih Buddha tidak boleh diungkapkan. Aku harus terus berpura-pura untuk sementara waktu lagi. Mungkinkah dia sedang mencari tasbih Buddha yang membantuku sadar kembali? Apa kau lihat manik merah itu? Dasar bodoh? Jika Anda melihat, sebaiknya kau serahkan itu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Benar saja, orang ini datang mencari tasbih Buddha sebelum memiliki kekuatan yang besar. Dia tidak boleh pernah mengetahuinya. Aku sudah bangun. Jika tidak, dia pasti sudah mengambil tasbih itu. Jangan memukul. Jangan pukul aku. Dasar idiot bodoh. Pergi dari sini dan bersihkan toiletnya. Halo, bos. Hehe, manik itu hilang. Jangan khawatir, saya akan menemukannya sesegera mungkin. Zhang Qi sebenarnya memiliki bos di belakangnya. Kalau begitu, aku harus merahasiakan ini dengan lebih baik lagi. Jika tidak, hal itu pasti akan berujung pada kematian. Hehehehe. Mengapa Yang Chen duduk di tanah? Bangun. Hei, aku sedang bermain petak umpet. Hehehe. Tuan Li, mengapa Anda turun ke sini? Wei tua akan segera datang. Kamu pergi. Saya membeli mangkuk-mangkuk periode Yongzheng Dynasty Qing itu beberapa hari yang lalu. Bawalah ke sini agar Pak Wei dapat menilainya. Saya telah memverifikasi keaslian mangkuk peninggalan era Yongzheng milik Bapak Li. Atau mengeluarkan harta karun lainnya. Beri Master Wei waktu istirahat. Apakah kamu mengajari saya cara melakukan sesuatu? Atau mengeluarkan harta karun lainnya? Mari kita buka mata Guru Wei. Kamu sedang mengajari saya cara melakukan berbagai hal. Aku tidak berani. Aku akan mengambilnya sekarang juga. Aku akan mengambilnya sekarang juga. Mengapa? Hehe, hai, hehehe. Zhang Qi mengira aku idiot. Jadi mencuri barang antik dari toko sama sekali tidak akan bisa disembunyikan dari saya. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia mengganti jaringan uang Yongzheng dengan jaringan palsu. Oleh karena itu, dia tidak ingin Wei tua memeriksanya. Pak Li menerima saya. Aku harus membantunya mengungkap jati diri Zhang Qi yang sebenarnya. Silakan duduk. Tuan Wei. Selamat datang. Tuan Li, saya mohon maaf telah mengganggu Anda. Orang tua. Aku baru saja mendengar kabar bahwa kau menerima sebuah mangkuk uang dari era Yongzheng. Kalau begitu, datang dan nikmatilah. Sungguh buang-buang waktu. Anda adalah sosok yang sangat berpengaruh di dunia penilai harta karun Tiongkok. Aku sangat bahagia. Mohon tunggu sebentar. Saya sudah mengatur seseorang untuk mengambil barang-barang antik tersebut. Aku akan segera sampai di sana. Akan kuberi pelajaran padamu karena berani menindasku hanya karena kau seorang penilai. Lihat bagaimana aku akan membongkar kedokmu. Hehehehehe. Akan kuberi pelajaran padamu karena berani menindasku hanya karena kau seorang penilai. Lihat bagaimana aku membongkar kedokmu. Saya sudah mengatur seseorang untuk mengambil barang-barang antik tersebut. Aku akan segera sampai di sana. Barang antik yang tak ternilai harganya ini hancur begitu saja. Dasar idiot bodoh, ini semua salahmu, Tuan Li, karena telah menerimamu karena kebaikan hati. Tapi kau membuatku tersandung dan aku memecahkan barang antik itu. Ini adalah jaring uang dari era Yongzheng. Apakah Anda mampu membayarnya? Kamu orang jahat. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Zhang Qi berhenti di waktu yang tepat. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Haha. Haha. Hehe. Astaga. Ini mainan kerajaan. Ini tak ternilai harganya. Benda itu hancur begitu saja. Ini adalah uang yang bisa dihambur-hamburkan oleh keluarga kerajaan. Ini tak ternilai harganya. Benda itu hancur begitu saja. Hehehehe. Hehehe, wow. Rasanya sangat manis, seperti gula. Hehehehe. Anakmu, ini barang antik, meskipun rusak. Haha, lapisan glasir pada barang palsu akan meleleh saat bersentuhan dengan air. Sekarang kamu seharusnya sudah bisa memahaminya, kan? Ini palsu.
Tuan Li, berani-beraninya Anda mencoba menipu saya dengan barang palsu? Apa maksud lelaki tua itu dengan perkataannya? Bagaimana mungkin itu terjadi? Pak Wei, saya ada di sana ketika mereka mengumpulkan mangkuk uang ini. Ini adalah barang antik asli. Hehe. Silakan lihat sendiri. Porselen dengan dekorasi glasir atas. Bahkan setelah beberapa tahun terjadi erosi akibat hujan, penampilannya mungkin tetap tidak berubah. Namun material pada pecahan porselen ini, bagaimana mungkin benda itu bisa larut saat bersentuhan dengan air? Kau membuatku membeli barang antik itu. Apa maksudmu dengan ini? Mungkin saya salah menilai Tuan Li. Anda adalah penilai terbaik yang saya pekerjakan dengan biaya yang sangat besar. Anda bahkan bisa melakukan kesalahan mendasar seperti salah menilai sesuatu. Hehe. Aku, Zhang Qi, setelah menggantinya dengan barang palsu. Wanita bodoh bernama Liu itu tidak akan pernah membayangkan hal ini. Dasar idiot bodoh. Diamlah. Xiao Chen, siapa yang memberitahumu apa yang baru saja kau katakan? Dengan baik. Apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan? Hehehe. Dia bahkan memberiku sepotong permen. Suruh aku merahasiakannya. Hai Tuan Li, makan permen, makan permen. Hehehe Zhang Qi, Anda sebenarnya mencuri dari postingan Anda sendiri. Di manakah barang antik yang asli? Di manakah barang antik yang asli? Mendengus. Aku tidak bodoh. Jika kamu menyerahkannya, apakah aku bahkan punya kesempatan untuk bertahan hidup? Kecuali jika Anda memberi saya 100 juta. Jika tidak, Anda akan bangkrut. Mengapa? Oh tidak, ada tikus. Ada seekor tikus. Tikus yang sangat besar. Haha, ada tikus. Pergi dari sini. Lihat ke sini. Lihat ke sini. Ini adalah vas berglasir putih polos dari masa pemerintahan Kaisar Kangxi. Cangkir puisi, pertemuan jembatan burung gagak, giok putih, dinasti Qing. Terdapat juga mangkuk Yanwan dari era Yongzheng dinasti Qing. Porselen biru putih Yongle, dinasti Ming awal. Wow, semuanya asli. Pak Li, sepertinya barang-barang di toko Anda, mereka semua ditukar oleh Tuan Zhang ini. Dasar idiot bodoh, kau merusak seluruh rencanaku. Pergi ke neraka. Jangan bergerak, saya adalah Direktur Komando Garnison Provinsi Selatan. Sekarang saya secara resmi memberitahukan hal ini kepada Anda. Anda dicurigai melakukan pencurian harta benda. Kesaksian saksi yang meyakinkan dan bukti fisik. Anda ditangkap. Ini semua hanyalah kesalahpahaman. Semuanya hanyalah kesalahpahaman. Tuan Li, tolong doakan saya. Aku telah menghasilkan banyak uang untukmu selama bertahun-tahun. Sekalipun saya tidak melakukan sesuatu yang istimewa, saya tetap melakukan banyak usaha. Mohonlah padaku, Tuan Li. Zhang Qi, simpan kata-kata itu untuk polisi. Yang Chen, kau benar-benar idiot yang bodoh. Tunggu sampai aku keluar dari sini. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ah, dasar penjahat, tangkap dia. Hei. Hahaha. Xiao Chen. Terima kasih, saya sangat berterima kasih kepada Anda hari ini. Hahaha. Aku tahu. Hahaha. Kau tahu kan? Hahaha. Oh tidak. Kasus yang melibatkan Wei Lao dan Zhang Qi telah mencoreng reputasi Jin Xiangyu. Mohon rahasiakan hal ini untuk sementara waktu. Setelah penyelidikan polisi selesai, saya akan berkunjung secara langsung. Dia secara pribadi meminta maaf kepada para pelanggan yang telah ditipu oleh Zhang Qi. Jangan khawatir. Saya, seorang laki tua, tidak akan menyebarkan desas-desus. Namun, Bapak Li seharusnya lebih selektif dalam merekrut orang di masa mendatang. Terima kasih atas pengingatnya, Bapak Wei. Namun, giok bertatahkan emas itu kini tidak memiliki penilai utama. Saya khawatir saya tidak dapat menghadiri lelang amal 3 hari lagi. Namamu Xiao Chen, kan? Aku punya harta karun di sini. Bisakah Anda memeriksanya untuk saya? Tuan Wei, Xiao Chen hanyalah seorang petugas kebersihan di toko saya. Dia punya masalah di sini. Tidak bisa menilai harta karun. Gelang Phoenix Giok S. Barang palsu itu bernilai 20 yuan. Barang palsu itu buruk. Ini jelek. Tuan Wei, mohon jangan tersinggung dengan tindakan Xiao Chen. Saya akan membayar gelang ini. Hahaha. Gelang ini jelas palsu. Dia memiliki penglihatan yang tajam. Dia tidak perlu membayar kompensasi. Bahkan aku hampir salah menilai gelang giok ini. Dia langsung menyadari bahwa itu palsu. Itu sungguh mengesankan. Hehehe. Sangat menyenangkan. Bagaimana dengan Xiao Chen? Ini terlihat bagus. Leonti bunga lonceng giok putih dinasti Ming. Palsu. Nilai 0. Jangan beli barang palsu. Ini jelek. Aku bahkan tidak pernah memperhatikan Xiao Chen sebelumnya. Kamu benar-benar jenius dalam menilai barang antik. Hahaha. Kehilangan satu hal tetapi mendapatkan hal lain. Panen dari sudut timur. Meskipun dia bodoh, namun ia memiliki bakat luar biasa dalam menilai barang antik. Jika Presiden Li dapat membina dia dengan baik, dia pasti akan meraih prestasi besar di masa depan. Saya pasti tidak akan menyanyiakan bakatnya. Lelang amal 3 hari kemudian. Pak Tua, saya sangat menantikan penampilan Anda. Hehehe. Saya permisi dulu. Xiao Chen. Oh, Anda membantu saya memulihkan kerugian ratusan juta hari ini. Setelah Anda adalah penilai di rumah lelang giok, bertatahkan emas kami. Gaji tahunan 5 juta. Aku akan mengajakmu ke lelang amal dalam 3 hari. Ini akan memperluas wawasan Anda. Lelang amal. Pasti ada banyak barang antik di sana. Dengan mata penilai harta karun, mungkin saya bisa mendapatkan harga murah. Hehehe, lelang-lelang. Hehehe. Xiao Chen.
Nanti saya beritahu barang antik mana yang Anda sukai. Bolehkah saya memegang papan tanda itu? Oke. Tapi kamu harus ingat untuk memberiku permen. Oke. Anda tidak akan kekurangan permen. Hehe, Xiao Yu. Siapakah pria aneh ini? Zhang Hongjie. Tuan muda dari keluarga Zhang, salah satu dari 5 keluarga besar Nanjang. Saya sering pergi ke toko untuk membeli barang antik. Sebenarnya, dia sedang mengejar Liu. Ciri paling menonjol darinya adalah dia naif dan kaya. Zhang Xiao adalah penilai di toko saya. Yang Chen. Bukankah dia si tukang bersih-bersih bodoh di tokomu itu? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang penilai? Zhang Qi adalah penilai utama Anda. Apakah kamu tidak datang hari ini? Dia sedang dalam perjalanan bisnis. Oh, Xiao Yu. Untungnya, saya sudah siap. Ini adalah Liu Manjiang, dari kota pelabuhan, juga seorang penilai ahli. Biarkan dia membantu Anda memilih barang-barang untuk dilelang hari ini. Terima kasih atas kebaikan Anda, Bapak Zhang. Tapi tidak perlu. Xiao Chen sudah cukup bagiku. Mendengus. Yang Chen. UPS. Bahkan orang idiot tak berotak seperti dia pun bisa menilai harta karun. Liu Manjiang adalah senior Zhang Qi. Jika kamu tidak mempercayainya, apakah kamu tidak mempercayai Zhang Qi? Apa yang kau tertawaan? Dasar bodoh. Dengan baik. Mereka adalah sekumpulan bajingan. Hehehehe. Aku tidak akan merendahkan diri sampai ke level orang bodoh. Tuan Li, bukankah asisten magang junior saya adalah penilai di toko Anda? Apakah dia benar-benar sedang dalam perjalanan bisnis? Mengapa saya tidak bisa menghubunginya? Secara kebetulan, saya juga tidak bisa menghubunginya. Jika kita bisa menghubunginya, katakan padanya, tidak perlu kembali lagi. Saya sudah menemukan penilai yang lebih cocok daripada dia. Tuan Li, Anda tidak sedang membicarakan si idiot ini, kan? Kaulah yang bodoh. Seluruh keluargamu idiot. Bahkan Tuan Tua Wei Tianheng pun memandang Xiao Chen dengan rasa hormat yang baru. Aku yakin dia tidak akan mengecewakanku hari ini. Memotong. Xiao Yu, kamu tidak bercanda, kan? Bapak Wei adalah presiden asosiasi penilai harta karun Tiongkok kami. Bagaimana mungkin dia tertarik pada si idiot ini? Haha, Wei tua ada di sini. Mengapa? Wei tua, apa yang membawa Anda kemari? Anda adalah Liu Manjiang. Dia adalah kepala penilai di rumah lelang Forbes Hong Kong. Orang tua itu semakin tua. Ingatan buruk. Mohon maafkan Bapak Liu. Hehehe. Pemuda itu memiliki cukup banyak barang antik saat ini. Orang tua itu sangat menantikan penampilanmu. Aku yang terbaik. Hehe. Hahaha. Aduh. Si idiot ini bahkan bisa menilai harta karun. Lihat bagaimana aku membuatnya terlihat bodoh. Mendengus. Xia Yue, kamu lebih suka yang mana? Katakan saja padaku. Aku akan mengambil foto untukmu. Tidak perlu. Itu urusanmu kalau kamu punya uang. Saya tetap lebih suka menggunakan uang saya sendiri. Hehehehe. Terima kasih banyak kepada semua ahli. Datanglah ke lelang amal malam ini. Saya Yohui, pembawa acara malam ini. Lelang amal hari ini telah resmi dimulai. Baiklah. Mari kita sambut barang pertama untuk lelang hari ini. Anting mutiara. Kelihatannya tidak bagus. Ini terlihat cukup bagus. Ini tidak terlihat bagus. Perangkat-perangkat itu biasa-biasa saja. Set anting mutiara ini memiliki harga penawaran awal sebesar 300.000. Kenaikan minimum adalah 10.000 yuan setiap kali. Anting-anting mutiara selatan dengan segel giok yang long dinasti king. 90% utuh. Nilai pasar 5 juta. Xiao Yu. Beli ini. Ini terlihat bagus. Saya menyukainya. Maksudmu? Kamu ingin membayarnya sendiri? Oke. Anda telah menyelamatkan saya dari kerugian lebih dari 100 juta. Saya sudah menyiapkan bonus sebesar 1 juta untuk Anda. Gunakan bonus Anda untuk membeli waktu ini. 500.000. Barang nomor 1 menawarkan 500.000. 500.000 untuk pertama kalinya. Dasar orang desa yang belum pernah melihat dunia. Bahkan tuan muda pun berpikir bahwa barang seperti ini terlalu murahan untuk dijadikan alas meja. Apakah ada yang menawar lebih tinggi? 500.000 untuk kedua kalinya. 500.000 untuk ketiga kalinya. Membuat kesepakatan. Memotong. Mengapa? Saya akan menukarkan 500.000 dengan 5 juta. Itu adalah pengembalian investasi yang sangat tinggi. Hehehehe. Anak muda. Aku pernah melihat anting-anting mutiara ini. Mutiara ini memang mutiara Laut Selatan. Namun, benda itu tidak memiliki nilai koleksi. Bagaimana mungkin kamu bisa jatuh cinta padanya? Dia berharga. Hehehe. Dasar bodoh. Menurutku kau sama sekali tidak bodoh. Apakah kamu tidak punya otak? Sekalipun ini adalah anting-anting mutiara Laut Selatan. 500.000 adalah angka maksimum absolut. Anda sebenarnya tidak mengharapkan nilainya akan meningkat, kan? Si bodoh besar Soprol untuk waktu yang lama. Hehehehe. Xiao Chen, apakah kamu mengatakan bahwa sepasang mutiara Laut Selatan ini adalah barang antik? Benar sekali. Dan itu berasal dari istana kerajaan. Itu sama sekali omong kosong. Manik-manik pria yang digunakan oleh istana kekaisaran semuanya jernih dan bulat. Dan ukurannya juga besar. Kedua manik-manik pria ini tidak hanya kecil. Dan tempat itu juga berdebu. Ini tampak seperti sesuatu yang dimiliki oleh orang biasa. HMPH. Itu tidak sepenuhnya salah. Menilai semata-mata dari kondisinya. Sepasang anting pria ini jelas bukan kualitas terbaik. Hehe.
Apa yang kamu katakan? Oh, aku ingat sekarang. Lelang musim semi Jiaside tahun lalu. Ada sepasang dari hang kekaisaran berlapis pernis hitam dan bertatahkan emas yang digunakan oleh Kaisar Qianlong. Mutiara Laut Selatan yang dipetik. Mobil itu terjual dengan harga rekor 5 juta. Mungkinkah kedua orang ini? 5 juta yang mana? Mustahil. Bagaimana mungkin? Apakah itu berarti apapun yang kamu katakan akan diikuti? Apakah Anda mempertanyakan penilaian saya? Sebenarnya itu adalah Olhi. Dia bersama Wei Tua. Mereka dikenal sebagai dua ahli terkemuka di dunia penilaian seni. Satu di utara dan satu di selatan. Tidak terduga. Mereka semua datang hari ini. Oh, Lauhi. Saya kira Anda akan melewatkan lelang hari ini. Aku tidak pernah menyangka ini akan terjadi. Kamu tetap saja tidak bisa menahan diri untuk datang. Hahaha. Hari ini, saya ingin memilih murid magang saya di lelang ini. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Hahaha. Xiao Chen datang. Karena Guru He akan menerima murid magang. Apakah kamu mau mencobanya? Jika kamu bisa menjadi murid Master He, maka Anda akan menjadi seorang ahli di seluruh dunia penilaian barang antik. Seandainya seseorang bisa menjadi muridnya. Kalau begitu, saya tidak perlu lagi mencari alasan menyembunyikan mata penilai harta karun saya. Sudah. Hehe. Hei guru-guru. Hehehe. Goblok sia. Dia juga berfantasi untuk menjadi murid Guru He. Itu hanya angan-angan. Mereka yang tidak memenuhi syarat untuk diterima sebagai murid oleh Guru He. Yi Jianhong adalah Grandmaster dari seluruh aliran penilaian selatan. Seluruh sekolah penilaian selatan sangat menghormatinya. Seandainya seseorang bisa menjadi muridnya, saya bisa mengendalikan seluruh sekolah penilai barang antik selatan. Ila Owo menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Nama saya Liu Manjiang. Dia adalah kepala penilai di rumah lelang Forbes Hong Kong. Ya, aku sudah mengagumimu sejak lama. Mohon terima saya sebagai murid Anda. Anda tidak memenuhi syarat. Yang mulia, apa maksud Anda dengan ini? Hang. Sepasang mutiara laut selatan milik pemuda itu. Bagaimana kamu bisa tahu kalau itu berasal dari kota kekaisaran Kaisar Qianlong? Begitulah cara saya mengetahuinya. Sangat enak. Tuan He, jangan tertipu olehnya. Dia orang bodoh. Yang kamu lakukan hanyalah bicara omong kosong. Anting-anting mutiara ini. Barang itu disumbangkan oleh laki tua itu sendiri dan dilelang. Sepasang mutiara laut selatan ini. Benda itu memang diambil dari kotak giok Qianlong. Dia adalah ujian pertama yang saya lakukan ketika menerima seorang murid. Apa ini? Ini benar adanya. Mengapa? Siapa namamu? Nama saya Yang Chen. Anda bisa memanggil saya Xiao Chen saja. Dia memang orang bodoh. Kau memilih orang bodoh sebagai muridmu. Ya, apakah kamu tidak takut ditertawakan? Dia hanya lulus tes pendahuluan. Pada lelang berikutnya, saya akan membuat penilaian berdasarkan kinerja Anda. Akhirnya, diputuskan siapa yang akan dipilih sebagai murid magang. Itu hanya kecelakaan. Lelang berikut ini, aku sama sekali tidak akan kalah darimu. Dasar bodoh. HMPH hehehe. Saya diberkahi dengan kemampuan menilai harta karun melalui mata surgawi. Dasar sampah kecil. Lihat bagaimana aku menyiksamu. Selanjutnya adalah item kedua kita. Porselen glasir merah periode Qianlong dengan gagang naga dan mutiara. Penawaran awal, 1 juta. Peningkatan minimum sebesar 100.000 yuan per transaksi. Hai Xiao Chen. Berhenti bermain untuk sementara waktu. Lihatlah ini. Anda suka. Oke. Tuan Muda Zhang, ini barang asli. Selain itu, benda itu berasal dari istana. Mendengus. Oke. Saya memutuskan untuk mengambil gambarnya. Porselen glasir merah periode Qianlong dengan gagang naga dan mutiara. Barang palsu tersebut memiliki nilai pasar sebesar 100. Xiao Chen, apakah kamu suka porselen bertelinga ganda ini? Ini masih sangat baru. Aku tidak menginginkannya. Apakah ini terlalu baru? Mungkinkah ini barang palsu? Mendengus. Orang bodoh tetaplah orang bodoh. Menilai harta karun tidak bisa dilakukan hanya dengan melihat permukaannya saja. Glasir porselen bertelinga ganda dari era Qianlong ini tampak cerah. Bukaan botol tetap dibiarkan utuh. Ini adalah sebuah mahakarya, 1 dalam sejuta. Si idiot ini beneran bilang itu palsu. Mendengus. Benar-benar bodoh. Palsu tetap palsu. Xiao Yu, jangan percaya pada orang bodoh ini. Saya mengambil foto porselen bertelinga ganda ini dan mengirimkannya kepada Anda. 6 juta, 7 juta, 8 juta, 8 juta untuk pertama kalinya. Apakah ada yang menawarkan harga lebih tinggi? 8 juta untuk kedua kalinya, 8 juta untuk ketiga kalinya. Membuat kesepakatan. Selamat, Zhang Xiao. HMPH. Xia Yue cocok untukmu. Zhang Hongjie membeli porselen bertelinga ganda itu seharga 8 juta yuan. Sebenarnya, itu akan diberikan kepada Presiden Li. Mereka benar-benar bersedia berinvestasi besar-besaran. Tuan Muda Zhang mengejar bos Li dengan begitu gigih. Ini benar-benar patut Pak Li sangat beruntung. Tuan Muda Zhang, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerima barang palsu. 100 yuan, memalukan. Hehehe. Dasar idiot bau. Apa sih yang kamu bicarakan? Bahkan Bapak Liu pun mengatakan itu asli. Apa yang membuatmu mengatakan ini palsu? Idiot bau. Hari ini, baik Bapak He maupun Bapak Wei memimpin lelang tersebut. Jika porselen bertelinga ganda ini palsu, bagaimana kita bisa lolos dari pengawasan ketat mereka? Anda bersikeras itu palsu. Bukankah ini penghinaan bagi Tetua Wei dan Tetua He? Tua dan Chen kecil tidak bermaksud demikian. Porselen bertelinga ganda ini, baik dari segi warna glasir maupun integritas pengawetannya, tidak ada satupun kekurangan. Kamu bilang itu palsu. Bukti apa yang ada? Tidak ada pola yang benar-benar sempurna di dunia ini. Lukisan dan kaligrafi akan memudar. Benda-benda dari emas, perak, dan perunggu akan berkarat. Jika itu porselen, seringkali,
akan ada tanda-tanda aus dan robek pada badan botol atau lubang botol. Semakin sempurna, semakin tampak palsu, semakin besar kemungkinan itu memang palsu. Tidak ada barang antik di dunia ini yang benar-benar utuh sempurna. Itu hanya karena kamu belum melihatnya. Ini tidak berarti bahwa porselen berlapis glasir merah dengan motif naga bermain mutiara dan pegangan ganda ini tidak asli. Tuan He benar. Saya memasuki industri ini pada usia 15 tahun. Sudah lebih dari 30 tahun sejak saat itu. Tidak ada kepastian mutlak. Dapatkah Anda memastikan bahwa semua porselen yang pernah Anda lihat memiliki cacat? Dasar idiot yang rambutnya bahkan belum tumbuh sepenuhnya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Hei, kamu lagi ngapain? Mampukah Anda membayar ganti rugi jika barang itu rusak? Bisakah kamu melihat apa yang ada di drumku? Kamu bercanda? Jelas sekali kamu tidak memegang apapun di tanganmu. Hal-hal buruk. Kakak senior, kau juga salah menilaiku. Apa arti hehehe? Izinkan saya menjelaskan untuknya. Secara umum, porselen berukuran besar seperti glasir merah. Warnanya tidak akan pudar. Dalam mengejar kekasaran dan kemewahan, produksi kekaisaran menggunakan enamel glasir atas. Jadi, semuanya memiliki masalah memudar. Oleh karena itu, pomelo merah dengan serat ganda berbentuk telinga ini palsu. Benar? Ini adalah ujian kedua yang saya berikan saat menerima murid. Kamu kehilangan apa lagi ya? Selamat, Xiao Chen. Satu rintangan lagi telah terlewati. Sepertinya kamu pasti akan diterima sebagai murid oleh guru He hari ini. Akulah yang terbaik. Saya membeli barang palsu seharga 8 juta. Dasar kau tak berguna, yang bermarga liu. Kamu berutang padaku 8 juta. Tidak. Ini ide saya. Anda tidak perlu membayar 8 juta ini. Terima kasih, Tuan He. Mendengus. Lelang berlanjut. Sekarang, mari kita sambut barang ketiga yang akan dilelang. Satu set peralatan teh dari tembikar hitam dari masa pemerintahan Kaisar Kangxi. Harga penawaran awal, 100.000. Kenaikan minimum sebesar 10.000 yuan setiap kali. Sepertinya tidak ada yang istimewa. Cukup biasa saja. Hal-hal biasa. Seperti, meskipun set teh tembikar hitam ini berasal dari masa pemerintahan Kaisar Kangxi, namun, tembikar pada dasarnya tidak bernilai banyak. Selain itu, karya tersebut bukan dibuat oleh seniman terkenal. Bahkan 10.000 yuan pun terlalu mahal. Aku harap kau tidak akan mengecewakanku kali ini. Jika tidak, Anda tahu konsekuensinya. Zhang Xiao. Tenang saja, aku pasti tidak akan membuat kesalahan kali ini. Mendengus. Hehe. Ini sebenarnya bernilai 300 juta. Kita harus merobohkannya hari ini. Hei, Yang ini, beli yang tampan. Ini hanyalah seperangkat peralatan teh keramik hitam biasa. Bahkan pada masa pemerintahan Kangxi, benda ini memiliki nilai koleksi yang rendah. Apakah kamu yakin ingin merekam ini? Dengan toko ini, bisnis tersebut akan menjadi terkenal. Mendengus. Anak yang bodoh. Kemewahan itu sendiri tidak berharga. Tanah liat kuning dapat dibentuk dengan cara dipanggang di atas api. Itu bukan apa-apa sama sekali. Benda ini tidak berharga. Jika tidak ada yang mengajukan penawaran. Satu set teh itu harganya 100.000. Hai Xiaiyue, kamu sebenarnya tidak percaya pada si idiot ini, kan? Mendengus. Jangan menggunakan jasa orang yang Anda curigai. Percayai orang lain. Aku percaya pada Xiao Chen. Bagus. 100.000 pertama kali. 100.000 untuk kedua kalinya. 100.000 untuk ketiga kalinya. Selamat, Bapak Li. Apakah Tuan Li ini idiot? Membuang-buang uang? Ini bukanlah pemborosan. Saya ingin palu. Haha. Oh, apa yang sedang kamu lakukan? Ada apa? Ini untuk apa? Anda tidak akan menyesal membeli set teh ini, bukan? Ingin menghancurkannya, Pak He? Ini juga merupakan salah satu tahapan dalam penilaian magang Anda. Bukan begitu kenyataannya. Mungkinkah ada rahasia tersembunyi di dalam set teh keramik hitam ini? Membuat misteri. Jika ini adalah hal yang baik, aku, Liu Manjiang, bersujud dan berlutut di hadapannya, memanggilnya kakek. Ini adalah metode perak hitam. Apa itu metode perak hitam? Metode perak hitam juga dikenal sebagai mutiara berlapis jerami. Dunia tidaklah damai di masa lalu. Keluarga-keluarga berpengaruh khawatir harta benda mereka akan dicuri. Jadi, lapisan tanah liat bersuhu rendah dibakar di permukaan beberapa benda porselen. Ya, itu tidak akan merusak peralatan aslinya. Hal itu bisa menutupi masa lalu. Jika saya tidak salah, pasti ada sepotong porselen berharga yang tersembunyi di dalamnya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Nampan teh ini berasal dari era Kangxi. Benda itu diukir dengan gambar naga emas bercakar 5. Hanya untuk penggunaan eksklusif Kaisar. Ini adalah barang pribadi Kaisar Kangxi. Harta karun yang tak ternilai harganya. Harta karun yang tak ternilai harganya. Xiao Chen, apakah Anda bersedia menjadi murid orang tua itu? Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru. Bangun, bangun. Mulai hari ini, kaulah satu-satunya muridku, He Jianhuang, tuan muda dari Sekolah Penilaian Selatan. Pegang token ini, dia bisa memimpin seluruh Sekolah Penilaian Selatan. Karena ini adalah tanda pengenal pemimpin sekte muda dari Sekolah Penilaian Selatan. Sekarang saya praktis bisa leluasa menjelajahi dunia penilaian barang antik. Hei,
tunggu sebentar. Sekte harta karun pedang utara saya sama sekali tidak lebih lemah dari sekte selatan. Bahkan aku, seorang laki tua, bersedia menerimamu sebagai muridku. Oh, Pak Tua Wei, Xiao Chen bahkan bersujud kepadaku. Dia sudah menjadi muridku. Kamu tidak bisa mengambilnya dariku. Hehe. Hahaha. Xiao Chen tidak perlu bersujud padaku. Setelah dia menerima Liontin Gyoku, dia adalah murid pribadi saya. Hai, tuan muda dari sekolah penilaian utara. Dia tak diragukan lagi adalah guru muda terbaik di sekolah penilaian selatan saya. Xiao Chen, katamu, siapa yang ingin kamu jadikan guru? Pria ini jatuh ke air bersama pacar dan ibunya. Tidak masalah siapa yang kamu selamatkan duluan. Ini adalah masalah yang benar-benar tidak bisa dipecahkan. Karena memang begitu adanya. Kalau begitu, saya akan mengambil semuanya. Pokoknya, sekarang aku jadi orang bodoh. Aku menginginkan semuanya. Aku menginginkan semuanya. Kalau begitu, saya akan punya 2 mentor. Terima kasih, guru. Hahaha. Haha, itu juga tidak apa-apa. 2 aliran penilai barang antik di utara dan selatan kini. Dapat dikatakan bahwa Xiao Chen telah menyatukan dunia seni bela diri. Kami berdua orang tua. Sekarang saya bisa pensiun di balik layar. Haha. Muridku yang baik. Setelah kau adalah pemimpin sekte muda biasa dari faksi utara dan selatan kita. Mari kita lihat siapa yang berani mengabaikanmu sekarang. Hahaha. Bagaimana mungkin ini terjadi? Saya belum berdamai. Saya belum berdamai. Diam. Kau membuatku sangat malu di depan Xiaoyu. Pergi sana. Jangan sampai aku melihatmu di provinsi selatan. Gulungan. Jangan sampai aku melihatmu di provinsi selatan. Jika tidak, dengan kekuatan keluarga Zhang saya, aku akan membuatmu kehilangan semua reputasimu dan menghilang. Tembok besar, aku akan selalu mengingatmu. Aku tak akan pernah membiarkanmu pergi. Saya punya 2 mentor. Apakah menurutmu aku takut padamu? Xia Yue, ulang tahun kakekmu 3 hari lagi. Jangan lupakan janjimu padanya. Aku menunggu kau datang dan memohon padaku. Mendengus. Perjanjian. Perjanjian apa? Kakek saya awalnya tidak setuju dengan keputusan saya membuka rumah lelang. Ya, jadi saya membuat kesepakatan dengannya. 3 tahun kemudian, aset Jin Xiangyu kurang dari 1 miliar yuan. Dia kembali untuk menerima kejodohan yang telah diatur oleh keluarganya. Batas waktunya 3 hari lagi. Aset Jin Xiangyu saat ini hanya sebesar 500 juta yuan. Jual ini. Perangkat teh ini terlalu mahal. Saya tidak yakin bisa menemukan pembeli dalam waktu 3 hari. Hahaha. Lalu jual saja ke orang tua ini seharga 500 juta. Oh tidak. Ini tidak akan berhasil. Sungguh hal yang luar biasa. Kamu ingin mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Aku juga ingin membelinya. Ayo kita bagi 2. Hahaha. Bapak Wei dan Bapak He. Terima kasih banyak, Hom. Seteh ini mahal sekali. Tapi Anda memang memberi terlalu banyak. 500 juta. Oh, tambahan 200 juta itu. Anggap saja ini sebagai investasi kami pada peserta magang kami. Oh, muridku, Wei Tianheng. Aku tidak bisa memanfaatkanmu tanpa alasan. Dengan cara ini, Xiao Chen, dia kemudian menjadi pemegang saham terbesar di rumah lelang giok bertatahkan emas tersebut. Mulai sekarang, kamu akan menjadi bosku. Sekarang aku seorang bos. Sekarang aku seorang bos. Haha. Kedua majikan saya sangat baik kepada saya. Saya pasti akan membalas budi mereka dengan sepatutnya di masa mendatang. Oh, terima kasih, Tuan. Terima kasih, Guru. Hahaha. Hei, cepat bangun. Ayo ambil buku panduan rahasianya. Ya, ini adalah sekolah rahasia penilaian harta karun selatan. Hari ini, gurumu akan menyampaikan pengetahuan ini kepadamu. Mulai sekarang, saya akan menjadi pelanggan tetap di rumah lelang Anda. Apakah ada sesuatu yang tidak Anda mengerti? Jangan ragu untuk bertanya apapun kepada saya. Hehe. Hai. Ya, ini adalah rahasia yang dijaga ketat oleh sekolah penilaian harta karun utara. Saya perlu belajar lebih giat di masa depan. Saya akan sering mengunjungi rumah lelang untuk memeriksa perkembangan belajar Anda. Kita tidak boleh lengah. Hahaha. Dengan 2 buku panduan rahasia ini, aku tak perlu lagi berusaha menyembunyikan mataku yang menilai harta karun. Hehehe. Xiao Chen, tunggu sebentar. Saya akan naik ke atas untuk menyiapkan kontrak. Pengangkatan Anda akan diumumkan secara resmi dalam waktu singkat. Hei. Peserta magang di rumah lelang Wang Hai. Pesuruh Zhang Qi. Dia sering mengganggu saya bersama Zhang Qi. Namun, keadaan sekarang berbeda. Saya bosnya. Hei, dasar idiot besar. Kamu pakai baju apa hari ini? Hei. Kamu yang membersihkan toilet. Bukankah akan sia-sia berpakaian seperti itu untuk membersihkan toilet? Izinkan saya melepasnya dan mencobanya dulu. Tidak bagus. Ini milikku. Ini milikmu. Apakah menurutmu orang bodoh pantas memakai pakaian sebagus itu? Datang dan pergi. Berikan padaku. Kupaslah. Cepatlah lepas bajumu. Cepat lepaskan. Haha. Haha. Sepertinya ada kekuatan aneh di dalam diriku. Mungkinkah ini berasal dari tasbih Buddha? Dasar bodoh.
Berani-beraninya kau memukulku? Saya adalah orang kepercayaan Kepala Zhang. Kau benar-benar tidak mau bekerja di Tuna lagi, ya? Apa yang istimewa dari posisi kepala departemen ini? Dia sudah tidak lagi berada di Jin Xiangyu. Sekarang akulah bosmu. Percaya atau tidak, aku akan memecatmu. Hahaha, apa? Anda adalah atasan saya. Mereka bahkan memecat saya. Dasar bodoh. Kau benar-benar sedang bermimpi. Pergi dan lucuti pakaiannya hingga telanjang. Buang saja ke jalan. Persetan denganmu. Apa yang sedang kamu lakukan? Hehe. Hei. Beraninya kau memukuli bos baru itu? Sungguh kurang ajar. Bos baru apa? Kepemilikan saham Yang Chen saat ini telah melebihi kepemilikan saham saya. Menjadi bos baru Jin Xiangyu. Dia akan menggantikan Zhang Qi menjadi kepala penilai giok bertatahkan emas. Bos itu bodoh. Dari mana uang untuk investasi itu berasal? Selain itu, Anda bermaksud menunjuknya sebagai kepala penilai. Yang Chen sekarang adalah penilai utama dari aliran barang antik utara, Wei Tianheng, murid langsung He Jianhong, seorang ahli dari aliran selatan dalam penilaian barang antik. Menurutmu dia memenuhi syarat? Bagaimana ini mungkin? Xiao Chen, menurutmu apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Hukuman. Mereka dihukum dengan harus membersihkan toilet. Membersihkan toilet. Hehehe. Setelah kalian mendengarkan dengan seksama, kalian akan bergiliran membersihkan toilet sampai pengampunan Xiao Chen diperoleh. Hanya dengan cara itulah dia bisa kembali menjadi seorang magang. Hahaha. Xiao Chen, mulai sekarang, kamu akan menjadi bos besar Jin Xiangyu kami. Hei. Hei bos. Saya baru saja menerima telepon dari Ibu Kiao hari ini. Dia mengatakan bahwa dia memiliki sejumlah barang antik untuk dilelang. Saya secara khusus meminta Kepala Zhang untuk melakukan penilaian tersebut. Apakah menurutmu kita sebaiknya menghubungi Kepala Zhang? Tanyakan padanya di mana dia berada. Mendengus. Tidak perlu. Ingat, mulai sekarang, tidak akan ada lagi Kepala Zhang Qi di pavilion giok emas. Sekarang kita memiliki ketua Yang Chen. Hei bos. Nyonya Kiao mengatakan bahwa dia secara khusus meminta Kepala Zhang untuk datang. Jika tidak, barang-barang miliknya tidak akan lagi dilelang di lelang giok bertatahkan emas kami. Jangan khawatir. Dengan Xiao Chen di sekitar, saya yakin Ibu Zhou akan memilih kita. Xiao Chen, bersiaplah. Mari kita berangkat sekarang. Hei bos. Bagaimana kalau aku ikut bersamamu untuk memperluas wawasanmu? Saya juga bisa menjalankan tugas-tugas kecil untuk Kepala Yang. Hei, lepaskan dia, lepaskan dia. Hei. Ayo pergi. Ya sudahlah, biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Ayo pergi. Huang Hai sedang menanyakan keberadaan Zhang Qi. Mungkinkah dia terhubung dengan orang di balik Zhang Qi? Ini adalah kesempatan bagus untuk menjajaki kemungkinan. Tuan Li, silakan berkunjung hari ini. Silakan ikuti saya. Hehehe. Nyonya Kiao, apa yang Anda katakan? Karena Anda telah memilih giok bertatahkan emas kami. Hanya itu yang perlu kita lakukan. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini bos besar kami, Jin Xiangyu, juga kepala penilai kami. Bukankah Zhang Qi adalah kepala penilai untuk giok bertatahkan emas? Kemana dia pergi? Siapakah dia? Di seluruh wilayah Provinsi Selatan, saya belum pernah mendengar namanya. Nyonya Zhou. Yang Chen awalnya adalah si idiot yang membersihkan toilet di toko kami. Hehe. Saya baru saja dipromosikan menjadi kepala penilai oleh manajer umum Li hari ini. Hei Huang Hai, diam. Orang idiot macam apa yang membersihkan toilet? Anda benar-benar menjadikannya kepala penilai? Beraninya kau membawaku ke sini hanya untuk membodohiku? Liu, kurasa kau tidak tulus. Berbisnislah dengan saya. Kamu boleh pergi. Nyonya Kiao, izinkan saya menjelaskan. Nyonya Zhou, saya bisa membuktikan diri. Hai. Bagaimana cara membuktikannya? Perkiraan kami, jika Anda tidak puas, kami langsung pergi. Demi Tuan Li, aku akan memberimu kesempatan jika sesuai dengan anggaran saya. Bisnis lelang ini masih menjadi milikmu, Jin Xiangyu. Selain itu, komisi dihitung sebesar 15% dari harga lelang Anda. 15. Komisi 10% adalah hal yang normal untuk rumah lelang. 15 poin kira-kira setara dengan satu hari. Langit-langitnya terbuka. Sepertinya Nyonya Zhou terburu-buru untuk menjual barang-barang antik ini. Konversikan ke uang tunai. Oke. Hehehe. Hehehe.
Botol polos berglasir Kangxi Tianbai. Cangkir puisi, pertemuan jembatan burung gagak, giok putih, dinasti Qing. Terdapat juga mangkuk periode Yongzheng dari dinasti Qing dan porselen biru putih periode Yongle dari dinasti Ming awal. Astaga, ini semua produk asli, Pak Li. Vas porselen biru putih ini palsu, hasil tukaran dari Zhang Qi. Wang Hai sengaja mengutusku dan Liu untuk meminta harta karun itu dinilai. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa Zhang Qi telah diadili. Produk asli juga telah ditemukan. Ketua Yang, ada apa? Apakah Anda tidak tahu cara menilai barang antik? Baiklah, mari kita mulai. Hai. Hehe. Patung Buddha Maitreya dari pertengahan dinasti Ming ini memiliki desain yang besar dan terbuka. Berat bersih 16 jin. Tinggi 1 kaki 3 inci. Patung Buddha yang tingginya melebihi 1 kaki dianggap sebagai harta yang tak ternilai harganya. Belum lagi, patung Buddha ini terbuat dari emas murni. Saya akan mematok harganya 3 juta. Kipas lipat ini berasal dari akhir dinasti Qing. Namun, teknik melukisnya terlalu tradisional dan harganya terlalu tinggi. 10.000 yuan. Pola naga berlubang ini, giok Hetian dari periode negara-negara berperang. Harganya 10 juta. Hai. Tidak. Vas porselen ini bukan barang palsu. Porselen biru putih Yongle dinasti Ming awal. 90% utuh. Keausan berkurang. Nilai pasar 100 juta. Nyonya Jia. Porselen biru putih periode Yongle dari dinasti Ming awal ini. 100 juta? Benarkah? Tidak mungkin benda ini bernilai 100 juta. Ini bernilai 100 juta. Ini jelas palsu. Nyonya Kiao. Apakah Anda puas dengan harga ini? Tentu saja saya puas. Tapi saya punya satu syarat. 100 juta harus terkumpul dalam waktu 3 hari. Jika kamu bisa melakukannya. Kemudian saya akan menaikkan komisi sebesar 1 poin persentase lagi. Nyonya Kiao 3 hari. Apakah waktunya agak mepet? 3 hari adalah 3 hari. 3 hari yang baik. Hanya 3 hari. Vas porselen biru dan putih itu jelas palsu. Bagaimana mungkin Anda mengatakan kepada Ibu Kiao bahwa Anda bisa mematok harga 100 juta? Ya, ini bukan palsu. Itu benar. Ini sepasang dengan yang ada di toko. Loh, Xiao Chen. Apa kau serius? Nah, apakah itu berarti kita tidak perlu beralih kembali dan Anda bisa menghasilkan 100 juta? Dengan baik. Namun penjualnya ditemukan dalam waktu 3 hari. Itu tidak terlalu realistis, kan? Tapi bukankah ulang tahun kakekmu 3 hari lagi? Beli 1 gratis 1. Xiao Chen, kamu pintar sekali. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Kakek saya sangat suka mengoleksi porselen biru dan putih. Siapa kamu? Kamu ingin melakukan apa? Kamilah yang menginginkan hidupmu. Singkirkan Yang Chen dan perempuan jalan itu dari hadapanku. Ayo. 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 Hati-hati. Apa yang telah kulakukan sampai pantas menerima ini? Ini kali kedua saya dikalahkan. Ini sangat menyakitkan. Bangun. Bangun. Sungguh sampah, bahkan tidak bisa mengalahkan orang bodoh. Kapan Yang Chen menjadi sekuat ini? Mungkinkah tasbih Buddha itu ada di tangannya? Apakah kamu baik-baik saja? Mereka mungkin tidak bisa mengejar ketinggalan. Xiao Chen, kamu berdarah. Mengapa kamu mengalami pendarahan yang begitu banyak? Itu benar-benar berdarah. Tapi aku tidak merasakan sakit apapun. Mungkinkah itu kemampuan khusus yang dibawa oleh tasbih Buddha itu? Aku harus membawamu ke rumah sakit segera. Dia memang bodoh sejak awal. Dia dipukul di kepala lagi. Apakah aku akan menjadi lebih bodoh lagi? Ini sangat cocok untuk memulihkan indera saya. Apakah itu memberikan alasan yang sempurna? Mengapa? Tuan Li, Anda tidak membutuhkannya lagi. Berkat level sebelumnya, aku tidak bodoh lagi. Benar-benar.
Apakah Anda mengingat sesuatu dari masa lalu Anda? Ya, saya dulunya seorang yatim piatu. Dia dipukuli hingga menjadi penyandang disabilitas mental 3 tahun lalu. Syukurlah kau menerimaku. Kalau tidak, aku pasti sudah mati di sana. Aku tak akan pernah melupakan anugerah MU yang menyelamatkan hidupku. Bagus sekali. Bagus sekali. Apakah kamu ingat apa yang terjadi hari ini? Apakah maksudmu aku sekarang terbagi menjadi 2 kubu, utara dan selatan? Apakah ini tentang sang maestro muda di dunia penilai harta karun? Bagus sekali. Kamu tidak melupakan hal sepenting itu. Orang-orang berpakaian hitam itu mengincar saya. Saya menduga ini ada hubungannya dengan Zhang Qi. Kita harus segera kembali ke rumah lelang untuk mencegahnya menimbulkan masalah. Ya, ya. Ayo cepat kembali. Berhenti. Dua kehidupanmu. Kalian benar-benar berhasil melarikan diri dari tempat sebesar itu. Kamu keluar dari penjara secepat itu? Sepertinya memang ada orang lain di balik ini. HMPH. Kau tidak tahu apa-apa tentang kekuatanku, Zhang Qi. Saya punya koneksi. Seseorang salah. Kenapa kamu tidak bodoh lagi? Apakah tasbih Buddha itu ada di tangan Anda? Saya tidak tahu apa yang Anda maksud dengan tasbih Buddha. Apakah aku tidak mungkin bodoh? Terima kasih karena telah mengirim orang untuk memburu saya. Itu semua gara-gara satu pukulan itu. Saya sekarang sudah sadar. Dia bukan orang bodoh lagi. Hei, hei. Sekalipun kamu tidak bodoh, lalu kenapa? Bisakah kamu benar-benar menggantikanku? Menjadi kepala penilai giok bertatahkan emas. Aku memberitahumu, emas dan giok telah meninggalkanku. Zhang Qi hampir bangkrut. Yaitu pemimpin kami, Zhang, adalah pilar giok putih menjulang tinggi yang dihiasi dengan emas dan giok. Hai! Tuan Li dan Kepala Zhang hanya bertukar beberapa barang antik. Kan? Apakah ini benar-benar perlu? Ini adalah soal karakter. Aku tidak akan pernah memaafkan. Ini adalah soal karakter. Aku tidak akan pernah memaafkan. Hai! Masalah karakter. Saya ingin melihat seberapa tinggi sebenarnya karakter moral Anda. Hang. Anda tidak ingin mengambil vas porselen biru putih palsu itu dari Nyonya Kiao? Benarkah? Hei, hahaha. Aku akan melakukan kebalikan dari apa yang kamu inginkan. Mendengus. Oh astaga. Hahaha. Zhang Qi. Kamu yang mencuri barang itu duluan. Kini properti rumah lelang tersebut telah mengalami kerusakan. Apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak bisa berbuat apapun padamu? Aku berdiri tepat di sini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Pukul aku. Kamu memukulku. Oke, kamu sudah mengatakannya. Aduh. Astaga. Kamu ingin melakukan apa? Aku memberitahumu. 3 hari kemudian, di pesta ulang tahun Tuan Li, saya ingin membuat Jin Xiangyu bangkrut. Aku akan menghancurkan reputasimu dan reputasi Liu. Aku di sini dengan emas dan giok. Tidak akan terjadi apa-apa. Kau benar-benar berpikir kau adalah seorang penyelamat? Kita lihat saja nanti. Aku ingin melihat bagaimana kau menyelamatkan Jin Xiangyu. Oke, mari kita mulai. Hei, 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 ayo pergi. Saya pergi ke toko penilai barang antik. Teleskop Fast bahkan memiliki kemampuan restorasi artefak bawaan. Dan bahkan tidak ada jejak sama sekali. Tidak ada jejak yang terlihat. Itu 100 juta. Semuanya hancur begitu saja. Pak Li, saya ingat buku panduan rahasia yang diberikan oleh kedua mentor saya. Terdapat bagian tentang restorasi peninggalan budaya. Beri saya waktu beberapa hari. Saya akan mencobanya. Mari kita lihat apakah kita bisa memulihkan porselen biru dan putih ini. Xiao Chen. Xiao Chen sudah mencapai kondisi ini. Bisakah kamu benar-benar memperbaikinya? Anda harus mencobanya, apapun yang terjadi. Setidaknya, kembalikan ke keadaan semula. Oke. Aku percaya padamu. Tapi ulang tahun kakek tinggal 3 hari lagi. Bisakah kamu melakukannya? Seandainya bukan karena menyembunyikan keberadaan mata surgawi peringkat pedang, saya bisa memulihkannya secara instan. Apa kabar Xiao Chen? Apakah bisa diperbaiki? Tuan Li,
Saya punya kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin Anda dengar terlebih dahulu? Mari kita dengar kabar baiknya dulu. Lihat sendiri. Xiao Chen, kemampuanmu dalam restorasi sungguh luar biasa. Seolah-olah tidak pernah rusak. Tidak ada tanda-tanda perbaikan yang terlihat. Kabar buruknya? Mengapa? Kabar buruknya adalah cuma bercanda. Asalkan kita bisa mendapatkan porselen biru putih Ming Yongle awal ini dilelang, Anda bisa mendapatkan komisi hingga 10 juta. Aku memikirkannya. Orang di balik Zhang Qi seharusnya adalah adikku, Liran. Aku harus membuatnya rela membayar harga yang mahal. Beli bunga dari dinasti Ming dan Qing ini. Xiao Chen, silakan beristirahat di sini sebentar. Aku akan naik ke atas untuk menemui ayahku dulu. Yang Chen. Halo Bujo. Anda datang ke sini bersama Tuan Li. Tuan Li? Tuan Li naik ke atas untuk menemui kepala keluarga Li. Dia akan segera turun. Ini. Nyonya Kiao, Tuan Li, dan saya telah memutuskan. Adakan lelang kecil di pesta ulang tahun. Apakah porselen biru putih Ming Yongle awal Anda asli? Bagus sekali. Selama masih bisa dijual, krisis keuangan perusahaan suami saya akan teratasi. Nyonya Kiao, Anda mungkin akan kecewa hari ini. Kau hanyalah orang bodoh yang dipekerjakan oleh saudari baikku. Juru taksir mendengus. Siapa kamu? Kamu benar-benar buta. Xiaoran kita berasal dari keluarga Li, adik perempuan Putri Liu. Oh, saya tidak tahu. Pak Li tidak pernah menyebutkannya. Mereka adalah orang-orang yang tidak penting. Anda. Liu akan bangkrut total hari ini. Mari kita lihat seberapa sombongnya kamu sekarang. Nyonya Zhou. Sepertinya Anda tidak bisa mengambil foto porselen biru putih Yongle Anda hari ini. Apa yang Zhang Qi lakukan? Apa maksudmu dengan ini? Kamu harus bertanya padanya. Yang Chen. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa dia mengatakan itu? Porselen biru putih Yongle milik saya tidak bisa dilelang lagi. Nyonya Kiao, tenanglah. Porselen biru putih Yongle dinasti Ming awal Anda. Rumah lelang giok bertatahkan emas kami. Kami pasti akan membantu Anda melelangnya dengan harga ideal yang Anda inginkan. Nyata. Apakah kamu tidak takut menahan lidahmu saat berbicara besar? Anda berani mengeluarkan porselen biru putih Yongle milik Nyonya Kiao? Biarkan semua orang melihat Anda bukan lagi seorang penilai di rumah lelang giok bertatahkan emas. Apa kualifikasi yang Anda miliki? Tonton kapanpun Anda mau. Dasar idiot. Berani-beraninya dia bersikap arogan di depanku. Aku yakin kau terlalu takut untuk membiarkanku melihatnya. Mengapa? Apakah Anda masih ingin mengambilnya secara paksa? Ini adalah jamuan makan untuk keluarga Li. Semua yang ada di sini berada di bawah kendali saya. Saya bersikeras untuk menonton. Kau pikir kau bisa menghentikanku? HMPH. Kapan giliranmu? Dia bisa memberi perintah menggantikan kakeknya. Liran dan Zhang Qi adalah orang-orangmu, kan? Dia adalah saudara perempuanmu. Mereka tidak lahir dari ibu yang sama. Ibunya adalah ibu tiri saya. Ibu dan anak perempuannya selalu menganggapku sebagai duri dalam daging mereka. Liran terkekeh. Zhang Qi, kamu mengirimnya untuk menimbulkan masalah di Jin Xiangyu, kan? Anda sendiri menjual barang palsu. Apa hubungannya ini dengan saya? Apa itu palsu? Nyonya Kiao, Anda belum tahu, kan? Ya, bunga-bunga dari dinasti Ming dan Qing yang dijual Liu kepadamu adalah bunga palsu. Ini tidak mungkin. Yang Chen, bukankah Anda sudah mengidentifikasinya? Bukankah porselen biru putih Ming itu asli? Nyonya Kiao, mohon percaya pada Jin Xiangyu dan percayalah padaku. Identifikasi Yang Chen tepat. Ini adalah produk asli. Hari ini saya akan membongkar kebohongan Jin Xiangyu. Liu menukar naga dengan Phoenix pada saat itu. Tampak realistis, namun sebenarnya tidak. Aku menjual bunga palsu dari dinasti Ming dan Qing kepadamu. Dan semuanya memang ada di tangannya. Apa yang dikatakan Liu dan Zhang Qi semuanya benar. Nyata. Apa yang dikatakan Nyonya Zhang Qi itu benar. Praktik memindahkan tubuh naga ke tubuh Phoenix memang benar-benar ada. Namun, orang ini adalah dirinya sendiri. Masalah ini sedang diselidiki oleh Komando Garnison. Saya yakin hasilnya akan segera terlihat. Saya terpaksa melakukannya saat itu. Semua ini berkat dukungan Liu. Karena tekanan dari Liu,
saya menjual banyak barang palsu. Para tamu yang hadir, siapapun yang pernah membeli barang antik dari Jin Xiangyu, hampir semua orang pasti pernah membeli barang palsu. Saya melakukannya sebagai bentuk penghormatan kepada guru tuali. Barulah kemudian saya mengunjungi Jin Xiangyu. Saya tidak pernah menyangka akan membeli barang palsu. Tidak. Saya harus membuat Liu mematuhi kontrak yang menetapkan ganti rugi 3 kali lipat untuk barang palsu. Beri aku uang. Itu benar. Liu harus memberikan kompensasi sesuai dengan kontrak atas penjualan barang antik palsu. Liu. 2 buah porselen biru putih Ming ini adalah bukti bahwa Anda menjual barang palsu. Saya rasa sekarang saya mengerti. Kalian berdua seperti burung yang seburung. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan Jin Xiangyu, kan? Aku tak pernah menyangka kau, si bodoh, akan sepintar ini. Tapi bahkan jika kamu tahu, lalu kenapa Liu sama sekali tidak mampu membalikan keadaan kali ini? Saya rasa angan-angan Anda akan gagal. Apa yang kamu katakan? Kedua porselen biru putih Ming ini asli. Yang Chen, ada batasnya seberapa banyak kau bisa membual. Jika kedua porselen biru putih Ming ini asli, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek sekarang juga. Hei, kamu harus menepati janji. Jangan lupakan apa yang baru saja kamu katakan. Siapapun yang mengingkari janji adalah seorang pengecut. Lalu akan saya tunjukkan apakah itu asli atau palsu. Kalian cukup cepat. Dalam waktu 3 hari, mereka sebenarnya menemukan satu lagi barang palsu yang identik. Liu, kau benar-benar menjual barang palsu sebagai barang asli. Berikan ini kepada kakek sebagai hadiah ulang tahun. Mereka bahkan berani mencoba menjual barang palsu di pesta ulang tahun kakek mereka. Sungguh memalukan. Cepat buang kedua barang palsu ini. Tunggu sebentar. Keaslian atau kepalsuan hanya dapat ditentukan melalui proses otentikasi. Saya adalah kepala penilai giok bertatahkan emas. Semua barang antik. Saya bisa membedakan yang asli dari yang palsu hanya dengan sekali lihat. Kedua bunga dari dinasti Ming dan Qing ini adalah palsu. Tuan Li dan Tuan He telah tiba. Bising. Apa yang sedang kamu lakukan, Tuan He? Siapakah dia? He Jianhong, Tuan He, Grandmaster dari Sekolah Penilaian Selatan. Bersamanya, kita pasti akan mampu membongkar kebohongan Yang Chen dan Liu. Ada apa dengan Xiaoran, kakek? Liu membawa 2 orang palsu ke pesta ulang tahunmu. Zhang Qi hendak membongkar kedoknya. Palsu. Hari ini, kita kedatangan Bapak He, seorang Grandmaster dari Sekolah Penilai Barang Antik Selatan. Ya, dia pasti akan memberi kita pelajaran. Kakek. Kedua bunga berbentuk bintang ini jelas bukan bunga palsu. Dengan mata Anda yang tajam, Tuan He, jelas sekali bahwa kedua porselen biru putih Ming ini adalah palsu. Omong kosong. Ini sama sekali bukan palsu. Porselen biru putih Ming termasuk langka. Selain itu, ini adalah sepasang. Mengapa kamu begitu yakin itu asli? Identifikasi porselen biru dan putih Ming, khususnya porselen biru putih awal dinasti Ming. Pertama, periksa sensasinya. Dia lau-lilau. Mengapa kamu tidak mengusap bagian bawah botolnya dengan lembut terlebih dahulu? Ciri paling khas dari porselen biru putih Yongle adalah alasnya yang bertekstur seperti pasir halus. Mulus. Ini sama sekali tidak mirip dengan jenis porselen yang umum. Perasaan kasar. Apakah saya benar? Tidak buruk. Dilihat dari kesannya. Porselen besar berwarna biru dan putih ini kemungkinan besar berasal dari periode Yongle, yaitu awal dinasti Ming. Namun tekstur, teknik modern juga dapat menghasilkan replika. Ini sama sekali tidak mengejutkan. Langkah kedua adalah memeriksa botol tersebut. Permukaan porselen biru dan putih ini halus dan lembut. Tekstur putih murni. Glasir tebal. Efek pelembab yang tinggi. Putih dengan sedikit warna kebiruan. Alami dan lembut. Inilah ciri-ciri awal pemerintahan Hongwu dan Yongle pada dinasti Ming. Glasir seladon cerah. Oh. Benar. Dilihat dari lapisan glasir dan bentuknya. Ini adalah glasir seladon cerah dari awal dinasti Ming. Apakah ini benar-benar terjadi? Warna glasir ini tidak mungkin. Teknik modern juga dapat menghasilkan replika. Ini sama sekali tidak mengejutkan. Mendengus. Inilah bukti yang tak terbantahkan saat ini. Di sini terdapat bintik-bintik merah menyala. Aduh. Bintik-bintik merah batu api. Ya, itu benar. Ciri khas unik porselen biru putih Kekaisaran Yongle awal. Ini adalah bintik merah batu api. Apakah ini benar-benar terjadi? Ayahku sudah mencari ini sejak lama. Akhirnya saya mendapatkannya hari ini. Porselen biru putih periode Yongle dinasti Ming awal milik kakek. Ini adalah hadiah ulang tahun yang kuberikan untukmu. Hai Xiaoyu. Kakek tahu kamu adalah anak yang berbakti. Ini adalah hadiah terbaik yang saya terima hari ini. Hahaha. Kakek. Ini jelas palsu. Liu berbohong padamu. Li tua, cucu perempuanmu tidak mempercayai penilaianku. Ya? Omong kosong. Tuan He secara pribadi mengawasi operasi tersebut. Bagaimana mungkin ini palsu? Pergi dari sini sekarang juga. Apa sebenarnya yang terjadi pada Shaoqi? Bukankah kamu bilang akan menghancurkannya sendiri? Apakah aku jatuh di tempat yang salah? Nona muda, lukisan dinasti Ming atau Qing karya Ibu Qiao itu pasti palsu. Yang Chen,
Berani-beraninya kau melakukan ini di pesta ulang tahun Tuan Tuali? Lelang barang palsu. Kau sama sekali tidak menghormati Tuan Tuali. Saya sudah pernah mengatakan sebelumnya bahwa kedua benda porselen biru putih Ming ini asli. Ini tidak mungkin. Ini pasti palsu. Milik wanita muda itu. Apakah ini palsu? Bukan hak Anda untuk menarik kesimpulan tentang situasi Tuan He. Oh, memang benar. Porselen biru putih Yongle dari dinasti Ming awal ini juga asli. Dan seharusnya berpasangan dengan yang satunya lagi. Apa? Apakah ini nyata? Lihat sendiri jika Anda tidak percaya. Ini pasti porselen biru putih Yongle berkualitas tinggi. Jelas sekali saya telah merusak kulit asli tersebut. Mengapa dia muncul kembali tanpa cedera? Apakah Liu menyewa seorang ahli restorasi? Ya, itu memang benar adanya. Sekalipun kedua bunga dari dinasti Ming dan Qing ini asli, ini jelas merupakan produk cacat yang telah diperbaiki. Karena aku sudah menghancurkan yang aslinya berkeping-keping sejak lama. Bagus. Baiklah, kalau begitu datang dan lihat sendiri. Jika ada sedikit saja tanda perbaikan, saya akan makan topi saya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kedua bunga milik selebriti ini sebenarnya masih utuh sepenuhnya. Ini tidak mungkin. Hati-hati dengan bunga-bunga selebriti saya. Sesuatu yang lebih banyak mendatangkan kerugian daripada manfaat. Zhang Qi, sekarang kau harus menepati taruhanmu. Berlututlah dan panggil aku kakek. Kamu sedang bermimpi. Anda tidak perlu berlutut. Namun, semua tamu hari ini akan mengenal Anda. Kata-kata Zhang Qi seperti kentut. Apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Apakah mungkin untuk bertahan di lingkaran penilai barang antik? Sebagai penilai, jika Anda tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang telah Anda katakan, siapa yang masih akan mempercayainya saat itu? Beraninya orang seperti ini menyebut diri mereka penilai? Dia memalukan bagi dunia penilai barang antik. Kakek. Selamat tinggal. Aku tidak punya cucu sepertimu. Sungguh memalukan, Tuan Li. Bahkan Guru He pun mengesahkan porselen biru putih Ming ini sebagai barang asli. Apakah itu berarti bisa dilelang? Tentu. Karena kakek Liu suka. Anda, sepasang porselen biru putih Ming ini sebaiknya diberikan kepada kakek sebagai hadiah ulang tahun. Mengapa barang itu masih dilelang? Bunga dari dinasti Ming dan Qing ini, itu adalah barang yang Nyonya Kiao masukkan ke dalam lelang giok bertatahkan emas saya untuk dijual. Sekalipun aku ingin membeli, hal itu juga perlu dilakukan melalui lelang. Saudari tersayangku, ingat untuk menawar nanti. Semakin tinggi penawarannya, semakin berbakti Anda kepada orang tua, semakin baik. Anda tidak perlu mengatakan apapun lagi. Semua orang baru saja mendengarnya. Sepasang porselen besar berwarna biru dan putih dari awal dinasti Ming dan Qing baru saja. Keasliannya telah diverifikasi oleh Bapak He. Lelang kini telah dimulai. Penawaran awal adalah 100 juta. Setiap penawaran harus minimal 10 juta. 110 juta. Tuan Li menawarkan 110 juta. Kakek, aku memberimu porselen biru putih dari awal dinasti Ming ini sebagai hadiahmu. Mereka pasangan yang sempurna. Hal-hal baik datang berpasangan. Semoga kalian berdua mendapatkan keberuntungan dan kemakmuran. Dia cucu yang sangat baik. Ini adalah hadiah terbaik yang saya terima hari ini. Hahaha. Putri sulung keluarga Li benar-benar berbakti. Dengan cara ini, hanya hadiah ucapan selamat untuk orang tua itu. Itu tidak kurang dari 200 juta. 10 juta sekaligus. 2 kali 10 juta. Saya akan menawarkan 200 juta. Ibu Liran, dia sengaja memprovokasi kamu. Jangan sampai tertipu. Diam. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menyenangkan kakek. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan Liu mengambilnya. Nona Li menawarkan 200 juta. Apakah ada orang lain yang ingin menaikkan harga? 300 juta. 400 juta. Dan selanjutnya, berapapun tawaran Anda, saya akan menentukan harga berdasarkan harga yang Anda tawarkan. Tambahkan 100 juta lagi. Aku pasti akan mendapatkan porselen biru putih Ming ini. Kalian berdua sebaiknya berhenti sekarang. Nah, karena kakek menyukainya. Apa bedanya siapa yang mengirimnya? Nanti aku akan menyimpan yang lebih bagus lagi untuk kakek. Ada bunga-bunga dari dinasti Ming dan Qing yang lebih bagus. Aku pasti akan menyimpannya untuk kakek dulu. 400 juta sekaligus. 2 kali 400 juta. Transaksi ketiga. Selamat kepada Nona Li. Berhasil memperoleh sebuah benda porselen biru putih berukuran besar dari awal dinasti Ming pada masa pemerintahan Yongle. Pembayaran tunai saat pengiriman. Pengiriman langsung. Kakek, Ming Qianhua ini untukmu. Semoga Anda panjang umur dan selalu sehat. Xiaoran, Ibu sangat senang kamu memiliki rasa bakti yang begitu besar kepada orang tua. Ini adalah hadiah terbaik yang saya terima hari ini. Kamu semakin tua.
Kantor cabang grup tersebut kini berada di bawah manajemen Anda. Datanglah untuk melapor tugas besok siang. Terima kasih, kakek. Liu, kamu kalah di ronde ini. Siapa yang tertawa terakhir, dialah yang tertawa paling keras. Hang. Yang Chen. Terima kasih banyak kali ini. Sesuai kesepakatan, komisi sebesar 60 juta. Begitu aku kembali, aku menyuruh seseorang memukuli Jin Xiangyu. 60 juta itu berapa? Ya, awalnya saya berpikir begitu. Porselen biru putih kayu de Yongle dari dinasti Ming awal ini. Harganya paling tinggi bisa mencapai 100 juta. Komisi saya, Tuan Zhang, hanya 15 juta. Syukurlah ada kamu. Itu membuatku mendapatkan tambahan 45 juta. Terima kasih. Lalu kenapa? Saya menghabiskan 400 juta mendapatkan persetujuan kakek. Sekalipun kamu menghasilkan banyak uang, dia hanya bisa menerima pernikahan yang diatur oleh kakeknya. Kakek, kau belum lupa, kan hari ini menandai berakhirnya perjanjian 3 tahunmu dengan saudara perempuanmu. Ukuran giok bertatahkan emas ini sekarang, itu sama sekali tidak mungkin untuk 1 miliar. Saudari saya kalah. Xiao Yu, Zhang Hongjie dari keluarga Zhang melamar kamu. Saya sudah menyetujuinya. 1 bulan kemudian, kalian berdua sebaiknya bertunangan. Timbangan giok bertatahkan emas milik kakek. Saya telah berhasil mencapai 1 miliar. Kamu tidak bisa mengingkari janji. Apa yang kamu lakukan? Namun Sang Chi adalah kepala penilai giok bertatahkan emas. Mungkinkah yang dia katakan itu salah? Benar. Beberapa waktu lalu, saya menunjukkan buku catatan keuangan dari giok bertatahkan emas kepada kepala keluarga Li. Aset Jin Xiangyu paling banyak berjumlah 500 juta yuan. Sayangnya, 3 hari yang lalu investor baru telah berhasil ditemukan. Nilai total perhiasan giok bertatahkan emas saat ini mencapai 1 miliar yuan. Apa yang kamu katakan? Izinkan saya memperkenalkannya. Ini adalah pemegang saham terbesar Jin Xiangyu saya. Pasangan saya Yang Chen. Liu, ada batas berapa banyak kamu bisa berbohong? Yang Chen, dia orang miskin yang menyedihkan. Dari mana dana investasi akan berasal? Mengapa? Aku tidak punya uang. Tetapi tuanku punya uang. Orang seperti apa atasanmu? Dia penipu, kan? Hei tuan. Dia bilang kamu seorang pembohong. Gadis keluarga Li. Saya tidak mengenal pria tua itu. Apa yang telah kulakukan sehingga membuatmu tersinggung? Beraninya kau mempermalukan aku seperti ini? Mungkinkah mentor Yang Chen adalah Anda? Benar sekali. Dia juga memiliki seorang guru bernama Wei Tianheng. Apa yang sedang dilakukan Yang Chen sekarang? Dia adalah guru muda dari aliran penilaian harta karun utara dan selatan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Yang Chen adalah orang bodoh. Zhang Qi. Sekarang kamu sudah tahu, kan? Dengan Yang Chen di sisiku, Jin Xiangyu akan tumbuh semakin besar dan kuat. Anda ingin menghancurkan giok bertatahkan emas itu. Itu hanya angan-angan belaka. Lalu kenapa? Kamu baru saja mendengarnya, kan? Kakek sudah menyetujui perjodohanmu dengan keluarga Zhang. Kamu hanya bisa menikahi playboy Zhang Hongjie di kehidupan ini. Kakek, aku tidak setuju dengan perjodohan ini. Kakek Xiao Yu tidak akan membatasi kariermu. Namun, aliansi pernikahan dengan keluarga Zhang tidak dapat diubah. Zhang Jia Zhang Hongjie. Saya datang hari ini khusus untuk mengantarkan akta nikah kepada Nona Liu dari keluarga Li. Tuan Li, ini adalah akta nikah dari keluarga Zhang saya. Kakekku berkata, resepsi pertunangan akan diadakan 3 hari kemudian. Tunggu sebentar. Pernikahan Liu. Perintah orang tua, pernikahan yang diatur. Apakah kamu masih ingin membangkang perintah kakek? Benarkah begitu, kakek? Aku tidak akan menikahi Zhang Hongjie karena aku sudah punya seseorang yang kusukai. Xiao Yu, aku sudah menyelidiki situasimu. Kamu belum pernah berhubungan intim dengan pria manapun. Memiliki. Dia adalah Yang Chen. Oke, aku akan pergi. Apa yang sedang terjadi? Sebenarnya aku dipaksa untuk mencintai Liu. Ini sangat menarik. Zhang Sheng, apakah kamu masih ingin menikah denganku? Liu, apakah kamu lebih memilih bersama ini? Sekalipun kau bodoh, kau tidak akan mau menikah denganku, kan? Ini adalah penghinaan terang-terangan terhadap keluarga Zhang saya. Kepala keluarga Li. Bukankah seharusnya kamu memberiku penjelasan? Hong Jie dan Yang Chen juga merupakan murid dari Tetua He dan Tetua Wei. Mereka sangat cocok untuk keluarga saya. Ini juga merupakan situasi yang sulit bagi saya. Kepala keluarga Li, Anda tidak hanya memiliki 1 anak perempuan. Bukankah ada yang lain? Diam. Aku tidak akan pernah menikahi Zhang Hongjie yang tidak berguna itu. Diam, Hongjie. Apa pendapatmu tentang Li Ran, seorang putra dari keluarga Ji? Aku tidak menyukainya. Oh, kamu hanya anak manja yang hanya tahu cara makan, minum, dan bersenang-senang. Beraninya kau meremehkan aku? Aku lebih memilih mati daripada menikahimu. Keluarga Li lah yang pertama kali memutuskan pertunangan itu. Mulai sekarang, keluarga Zhang dan Li terlibat dalam konflik sengit dan tak terselesaikan di dunia bisnis. HMPH. Yang Chen. Kebencian karena kehilangan istri adalah sesuatu yang tak bisa didamaikan. Kamu tinggal menunggu. HMPH. Kakek.
Semua itu terjadi karena adiknya sehingga keluarga Zhang dan keluarga saudara laki-lakinya menjadi musuh. Anda pasti sangat tidak sabar. Semangat muda. Saya tidak perlu melapor ke kantor cabang besok. Kakek, saya. Pak Tua, saya punya beberapa harta karun di sini. Tolong buka matamu lebar-lebar. Mari kita bahas juga hal ini. Ini tentang kedua anak itu. Xiao Yu. Kamu dan Xiao Chen, tolong sampaikan salam saya kepada para tamu. Kakeklah yang datang ke sini untuk perjalanan bisnis ini. Itu sepadan. Saya tidak hanya menghasilkan puluhan juta dalam bentuk komisi, tetapi dia juga mendapatkan pacar yang kaya, cantik, dan berkulit putih. Haha, sepertinya aku akan segera mencapai puncak hidupku. Aku pasti akan menceritakan kepada ayahku tentang apa yang terjadi pada Liu hari ini. Tunggu saja. Nanti kamu akan dimarahi. Minggir, selamat tinggal. Yang Chen mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Saya adalah organisasi perampokan makam terbesar di Tiongkok. Gagak berkaki 3 itu berani macam-macam denganku. Sekalipun Anda adalah pakar muda di dunia penilaian di utara dan selatan. Tidak ada seorang pun yang bisa melindungimu. Kita lihat saja nanti. Bersenandung berkaki 3. Sebenarnya, ketiga ras ini itu apa? Tidak ada informasi tentang mereka bahkan di Baidu. Hahaha. Guru, Anda telah tiba. Duduk. Xiao Chen, ada apa? Sejak ulang tahun kakekku, kau terlihat kurang fokus sejak kita kembali dari jamuan makan. Apakah sang murid yang baik sedang mempelajari rahasia penilaian harta karun? Masalah apa yang Anda alami? Apa masalahnya? Beritahu sang guru. Sang guru akan menjawab pertanyaan Anda. Ya? Guru saya adalah seorang grandmaster di dunia penilaian barang antik. Mereka pasti tahu tentang gagak berkaki 3. Guru, apakah Anda tahu tentang gagak berkaki 3? Gagak berkaki 3. Bagaimana Anda mengetahui tentang organisasi ini? Itu terjadi ketika Zhang Qi diusir oleh kami. Dia memberitahuku. Orang di belakangnya adalah gagak berkaki 3. Dia adalah murid dari gagak berkaki 3. Xiao Yu, bisakah Anda menuangkan secangkir teh untuk saya? Chen kecil. Aku berencana menceritakan ini padamu nanti. Sekarang kamu sudah tahu. Kalau begitu, akan saya beritahu sebelumnya. Guru, Anda berkata, lomba lari 3 kaki berasal dari dinasti Han Timur. Seperti para perampok makam. Awalnya merupakan organisasi perampok makam. Namun kemudian ia pensiun dari bisnis tersebut. Saat ini, perusahaan ini merupakan pemegang saham pengendali di balik 4 rumah lelang utama di Tiongkok. Praktis, lembaga ini mengendalikan seluruh peredaran barang antik di Tiongkok. Mengapa? Apakah Anda tahu siapa pemimpin organisasi ini? Aku tidak tahu. Tapi dia bisa saja menerima bajingan seperti Zhang Qi. Pemimpin sektenya pasti juga bukan orang baik. Hei, bocah nakal. Tidak sopan. Apa yang Anda maksud dengan tuan Anda? Apa? Tuan, aku sedang berbicara tentang pemimpin gagak berkaki 3 itu dan kamu. Tidak, bukan begitu. Menguasai. Anda tidak mungkin mengatakan bahwa Anda adalah pemimpin dari gagak berkaki 3 itu. Kan? Hahaha. Trilegged Crow adalah organisasi bawah tanah dari Southern School of Appraisal. Selalu jaga agar profil Anda tetap rendah. Hanya para tetua yang mengetahui identitas asliku. Namun dalam beberapa bulan terakhir, saya jarang lagi ikut campur dalam urusan gagak berkaki 3 itu. Oh, jadi dia salah satu dari kita sendiri. Kalau begitu, saya bisa tenang. Oh, Tuan, bisakah Anda berbicara dengan saudara Wu Kuo itu untuk saya? Akan lebih baik jika dia mengusir Zhang Qi dari gagak berkaki 3. Orang seperti dia akan menjadi bencana jika dia tetap berada di dalam rumah. Oke. Aku akan memberitahunya. Zhang Qi, tanpa dukungan dari gagak berkaki 3, aku akan lihat siapa yang bisa menyelamatkan kita. Aku mengerti kamu. 3 hari kemudian, gagak berkaki 3 akan mengadakan acara judi giok di rumah lelang Hongsen. Ini adalah penampilan pertama Anda di Trilegged Crow. Tidak diperbolehkan melakukan kesalahan. Pada saat itu, saya sendiri akan mengumumkan bahwa Anda akan berhasil menjadi pemimpin sekte. Oke. Aku pasti akan pergi. Saya ahli berjudi menggunakan batu giok. Hahaha. Judi giok itu hebat. Segala sesuatu yang berharga. Tidak ada yang bisa lolos dari mata jeli saya. Rumah lelang Hongsen. Ini adalah properti warisan keluarga Gao. Gao Feng, tuan muda dari keluarga Gao, juga akan berangkat besok. Gao Feng adalah mantan pacarku, Ling, saat itu. Hal itu membuat saya mengalami gangguan mental selama 3 tahun. Kali ini aku akan membuatmu membayar harganya. Yang Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Kalian berdua bajingan tak tahu malu berani menunjukkan wajah kalian di depanku. Bukankah ini mantan pacar Yingying yang tidak berguna? Mendengus. Apakah kamu bahkan tidak mempertimbangkan statusmu sendiri? Ini bukan tempat untukmu. Apakah Xiao Chen yang menyakitimu waktu itu? Ya, itu dia. Dia membuatku jadi idiot hanya dengan 1 pukulan waktu itu. Saatnya menyelesaikan perhitungan hari ini. Hei, ku bilang padamu, dasar sampah. Kamu telah menjalin hubungan dengan seorang wanita kaya. Kecantikan.
gigolo ini. Apakah dia cukup bagus? Mengapa kamu tidak datang mencari saudaramu? Saudara laki-laki berjanji akan memuaskanmu. Permisi. Tangan saya agak gatal. Kulitmu benar-benar tebal. Orang-orang picik. Dasar bajingan. Oh, maafkan saya. Saya mengidap gangguan obsesif kompulsif. Menurut saya, simetri ini lebih enak dipandang. Yang Chen, beraninya kau membuat masalah di lelang tuan muda keluarga Gao. Kau mencari kematian. Usir dia. Tunggu sebentar. Kepala Zhang, dia benar-benar berani memukul. Tuan muda Gao tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja. Yang Chen, berani-beraninya kau datang ke wilayah gagak berkaki 3 kami. Aku juga tidak menyangka. Bagaimana mungkin orang seperti kamu bisa mendapatkan pekerjaan? Sepertinya rumah lelang berwarna merah ini tidak begitu hebat. Karena Anda hadir di sini hari ini. Kalau begitu, lupakan saja niat untuk pergi. Beraninya kau mempermalukan rumah lelang Hongsen kami. Pemimpin sekte yang tidak berafiliasi dengan gagak berkaki 3 pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Bersenandung. Tidak ada wakil ketua sekte. Dengan baik. Tidak ada wakil ketua sekte. Kamu buta. Bahkan wakil ketua sekte gagak berkaki 3 kita, pun tidak mengenalinya. Mengapa guru tidak memberitahuku? Apakah gagak berkaki 3 memiliki wakil pemimpin sekte yang begitu kuat? Kenapa kamu membuat keributan seperti itu di sini? Wakil ketua sekte Wu. Dia adalah Yang Chen. Itu dia. Mereka membongkar rencana saya untuk menukar barang antik dengan giok bertatahkan emas. Apakah ini kunjungan pertama Anda ke rumah berkaki 3? Anda harus mematuhi aturan rumah berkaki 3. Mari ikut saya. Aku pernah mendengar tentang Wu Kuo ini. Xiao Chen, dia adalah raja tak bermahkota dari dunia barang antik Tiongkok. Bahkan tetua He dan tetua Wei pun harus memberinya sedikit kelonggaran. Anda harus sangat berhati-hati. Kita lihat saja. Ini adalah batu giok mentah yang saya kumpulkan di Myanmar Selatan. Mau memasuki wilayah gagak berkaki 3 saya, HMPH. Kau harus melewati aku dulu. Tidak perlu bertele-tele. Bicaralah dengan cepat. Katakan saja. Mereka berani bersikap begitu lancang di hadapan Tuan Wu. Kamu benar-benar sudah tua. Menggantung diri adalah keinginan untuk mati. Mari kita adakan kompetisi judi giok hari ini. Jika kamu menang, aku akan memberimu 5 juta. Jika kamu kalah, aku menginginkan matamu. Oke, aku akan ikut bermain sampai akhir. Xiao Chen. Jangan bertindak impulsif. Bagaimana kamu bisa mengumpulkan harta karun jika kamu kehilangan penglihatanmu? Jangan khawatir. Aku tidak akan kalah. Tuan Wu adalah seorang taipan giok yang terkenal. Mata tajam, tidak pernah gagal. Tunggu saja dan lihat apakah kamu akan mengakui kekalahan. Begitu kau jatuh ke tanganku, aku akan mencungkil matamu sendiri. HMPH, kau mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Nak yang baik, kamu punya aturan sederhana. Anda dan saya dapat memilih salah satu dari batu-batu kasar ini. Pemotongan di lokasi. Giok milik siapa yang memiliki nilai tertinggi? Siapapun yang menang. Pertandingan resmi dimulai. Itu saja. Batu kasar yang dipilih Tuan Wu berukuran relatif besar. Pola urat permukaan terlihat jelas. Cahaya hijau samar-samar masih dipancarkan dari benda itu. Dia pasti akan bisa mendapatkan warna hijau. Yang Chen, belum terlambat bagimu untuk mengakui kekalahan. Hahaha. Memotong. Benar kata orang, Kaisar tidak khawatir, tetapi para Kasim khawatir. Memotong. Bahkan saat menghadapi kematian, dia masih berani bersikap keras kepala. Begitu kau jatuh ke tanganku, aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan. Tidak bisa mati. Sepertinya aku terlalu overestimated dirimu. Teknik ini terlalu amatir. Tuan Wu. Yang Chen ini adalah seorang yatim piatu tanpa orang tua. Aku heran bagaimana mungkin dia bisa memahami permainan tingkat tinggi seperti judi giok. Kamu pasti akan menang hari ini. Oke, saya akan memilih yang ini. Batu kasar ini relatif kecil. Permukaan tersebut tidak menunjukkan pola urat mineral. Tidak ada sedikit pun warna hijau. Jika bisa berbunga hijau, aku menelannya. Mengapa? Baiklah, itu kesepakatan. Tepati janjimu. Anak yang baik, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Jangan memaksakan apa yang bukan milikmu. Oke, saya akan mengulangi kalimat itu lagi. Apa yang menjadi milikku adalah milikku. Sekalipun seseorang ingin mengambilnya, mereka tidak bisa. Persiapan untuk pemotongan di lokasi. Hehe. Hang. Hang. Warna hijau saya sudah muncul. Anda kalah, atau itu masih giok beku. Sepotong giok es yang begitu besar.
Nilainya setidaknya 6 juta. Yang Chen, apalagi yang ingin kau sampaikan? Hahaha. Seseorang, tangkap dia. Aku ingin mencungkil matanya sendiri. Siapa yang berani menyentuhnya? Wu Xiao dan Yang Chen tidak menyimpan dendam terhadapmu. Mengapa harus sampai sejauh itu? Bukan urusanmu bagaimana aku, Wu Kuo, melakukan sesuatu. Itu hanya batu giok yang membeku. Batu kasar saya belum dibuka. Saya mungkin tidak akan menerimanya. Mau mengalahkan batu giok esku? Kecuali jika Anda mendapatkan karbida jenis kaca. Wilayah Anda sangat kecil. Meskipun Anda mendapatkan mobil tipe kaca, harganya mungkin tidak lebih mahal dari milikku. Bagaimana jika warnanya hijau merak? Ini sama sekali tidak mungkin. Giok jenis kaca berwarna hijau merak adalah sesuatu yang langka. Hanya ada satu dalam sejuta. Bagaimana mungkin kamu bisa seberuntung itu? Sejujurnya, kumpulan batu mentah ini, selain yang baru saja saya pilih, sisanya hanyalah batuan sampah. Jika kamu mengakui kekalahan sekarang, saya juga mempertimbangkan. Tom, kasihanilah kami. Aku akan membiarkanmu pergi jika Anda masih bersikeras berpegang teguh pada hayalan Anda. Kalau begitu, kamu tidak membutuhkan mata itu lagi. Mendengus, kau tak bisa mengalihkan pandanganku. Tapi aku akan mengambil 5 juta milikmu. Terlalu overestimated kemampuan diri sendiri. Potonglah potongan batu sisa yang baru saja dipilih Yang Chen. Buat dia menyerah. Hei, tunggu sebentar. Mengapa sekarang sudah terlambat bagi Yang Chen untuk mengakui kekalahan? Sebelum memotong batu kasar, saya punya pertanyaan lain. Jika batu kasar saya, sekalipun hasilnya berupa batu giok yang tak ternilai harganya, jadi, ini juga milikku, kan? HMPH. Hanya sepotong batu sisa. Aku akan memberikannya padamu jika kamu menginginkannya. Kata-kata bukanlah bukti. Mari kita buat perjanjian tertulis. Menerima kontrak adalah Hang. Jo. Satu. Bisakah kita memotongnya sekarang? Mendengus. Bisakah kita memotongnya sekarang? Hang. Mendengus. Apakah benar-benar mungkin bagi Xiao Chen untuk mendapatkan plat nomor hijau? Jangan khawatir, ini tidak hanya akan menghasilkan warna hijau. Selain itu, ini adalah jenis kaca hijau merak yang tak ternilai harganya. Dan ini seharusnya warna hijau merak. Kurasa apa yang akan terjadi selanjutnya bahkan lebih buruk daripada topi hijau yang kupakaikan padamu. Batang hijau. Hehe. Ini benar-benar tipe yang berkilau. Dan warnanya hijau merak. Varietas hijau merak mengkilap. Dan ini adalah bagian yang sangat besar. Ini pasti tak ternilai harganya. Xiao Chen hebat sekali. Bagus, kita menang. Saya menang dan mendapatkan 5 juta. Jangan berpura-pura polos setelah mendapatkan keuntungan. Anda sudah memiliki giok jenis kaca berwarna hijau merak. Mengapa Anda membutuhkan 5 juta lagi? Kami sudah menandatangani perjanjian giok. Inilah yang pantas kudapatkan. Jumlah taruhannya adalah 5 juta. Bagaimana mungkin itu adalah pemimpin gagap berkaki 3 yang terkenal itu mencoba berselingkuh di depan umum? Ah, saya bisa memberi Anda 5 juta. Tarik uang tunai. Uh. 5 juta, tidak kurang sepeser pun. Kita kaya. Kita kaya. Wow, menghasilkan 5 juta itu mudah sekali. Jika Anda ingin mengambil uang ini dan pergi, saya khawatir itu tidak akan semudah itu. Apakah kamu masih mau berjudi denganku? Kompetisi penilaian harta karun ini. Jika Anda menang, 5 juta ini juga termasuk giok kaca hijau merak. Kamu ambil semuanya. Jika kamu kalah, saya ingin membeli salah satu barang Anda. Anda harus setuju. Penilaian BI. Saya sedang membicarakannya. Bagaimana mungkin perbandingan ini tidak berlaku untukku? Sebaliknya, bersamanya. Kamu bahkan tidak bisa membedakan antara bunga asli dan bunga palsu dari dinasti Ming dan Qing. Masih membandingkan dengan saya. Hahaha. Dulu aku ceroboh. Aku pasti tidak akan kalah kali ini. Yang Chen, kau sudah tamat. Hamhuh.
Benda-benda kuno ini. Dalam koleksi dong terdapat barang asli dan barang palsu. Kamu dan Zhang Qi, siapa yang dapat memilih semua barang asli dalam waktu sesingkat mungkin? Siapapun yang menang. Memotong. Anda telah menyiapkan barang-barang tersebut. Anda bahkan mungkin mencoba mengingkari janji Anda. Siapa tahu kamu sudah memberitahu Zhang Qi jawabannya. Apakah menurutmu aku bodoh? Aku tidak akan membandingkan diriku dengan kalian. Hahaha. Itu benar. Kompetisi semacam ini tidak adil. Ini adalah sang master. Temui pemimpin sekte. Salam, Tetua Shen Yao. Bangun. Karena kita akan membandingkan. Sejujurnya, agar orang lain tidak mengatakan bahwa kami, gagak berkaki 3, adalah penindas manusia. Anak, kamu benar-benar berhasil menemukan giok jenis kaca berwarna hijau merah. Beruntung. Pria tua itu cukup modis. Dia masih menikmati cosplay di usianya sekarang. Kalau begitu, aku akan ikut bermain sandiwara ini bersamanya. Ini hanya keberuntungan. Ini sebagian besar berkat mata ini. Karena kamu adalah pemimpin gagak berkaki 3. Kamu yang akan bertanggung jawab atas kompetisi ini. Oke, jatuhkan mereka. Mari kita dapatkan lagi sejumlah barang antik baru. Di sini ada 3 barang antik, namun hanya ada 1 barang asli. Siapa yang akan mengidentifikasi barang asli terlebih dahulu? Mari kita mulai dengan kemenangan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Semua mata tertuju pada. Apakah ini tes dari sang master? Aku sudah menentukan pilihanku. Hanya vas berglasir putih ini yang asli. Zhang Qi memenangkan pertandingan ini. Tidak masalah jika Xiao Chen kalah. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Tidak, saya tidak kalah. Dasar idiot. Mereka kalah tetapi menolak untuk mengakuinya. Babak ini sepenuhnya tentang kecepatan identifikasi harta karun. Aku akan menemukan barang antik yang asli sebelum kamu. Aku menang. Ketiga barang ini semuanya palsu. Kamu menang apa? Vas glasir putih yang Chen Shuangtian dapat memegang sertifikat yang ditandatangani bersama oleh 10 penilai harta karun terkemuka. Benar-benar asli. Barang palsu tetaplah barang palsu. Berapapun banyaknya orang yang Anda mintai pendapat, itu tidak akan membantu. Ketua sekte, ini jawaban saya. Umumkan hasilnya. Dengan ini saya umumkan bahwa Yang Chen adalah pemenang kompetisi penilaian harta karun. Apa? Tetua Xinyao, apakah Anda yakin tidak salah? Ketiga barang antik ini memang palsu. Tetua Xinyao, apa maksudmu? Tantangan terbesar dalam menilai harta karun adalah dipengaruhi oleh faktor eksternal. Yang Chen tidak serta-merta mempercayai penjelasan saya. Sebaliknya, tetaplah berpegang pada penilaian Anda sendiri. Yang Chen memenangkan pertandingan ini. Uang 5 juta dan batu giok itu semuanya milikku. Pak Li, tolong segera telepon. Hubungi seseorang untuk memindahkan barang-barang kembali ke Jin Xiangyu. Oke, saya akan menelepon sekarang juga. Mendengus, letakkan itu. Ini adalah wilayah gagak berkaki 3 saya. Tentu saja, kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh wakil ketua sekte kita. Mengapa aku harus melepaskannya? HMPH, kalian gagak berkaki 3. Apakah kalian mencoba curang lagi? Jadi, apa yang kamu inginkan? Ketua sekte, Yang Chen sama sekali tidak boleh keluar hidup-hidup hari ini. Mengapa ini perbuatan pemimpin sekte? Yang Chen jelas hadir di sini untuk menantang kita hari ini. Jika dia pergi dengan uang dan giok, mulai sekarang, bagaimana gagak berkaki 3 saya bisa mendapatkan tempat di dunia penilaian barang antik? Baiklah, kalau begitu beritahu saya apa yang harus kita lakukan dengannya. Bawahan tersebut percaya. Pertama, hancurkan matanya. Kemudian kirim dia ke tambang berlian di Afrika. Jangan pernah pergi. Yang Chen adalah pacarku. Dia juga merupakan murid langsung dari Tetua Hi dan Tetua Wei. Kamu ingin menyakitinya. Mereka menentang keluarga Li saya. Bagaimana kondisi rumah Anda dibandingkan dengan rumah kami? Gagak berkaki 3. Isi dari ruang harta karun Millennium Jianzong tidak terhitung jumlahnya. Seluruh Tiongkok. Siapa yang tidak ingin membeli barang antik dari gagak berkaki 3 saya? Kau tak akan berani menyinggung wakil ketua sekte kami. Jangan sebut-sebut namamu. Bahkan Hi Tua dan Wei Tua pun tidak berani. Berdasarkan Anda, mereka berani menentang wakil ketua sekte kita? Itu namanya terlalu overestimate diri sendiri. Tahukah kamu bahwa pemimpin sektemu tidak memiliki wakil pemimpin sekte? Bahkan saat menghadapi kematian, dia masih berani bersikap keras kepala. Seseorang, tolong turunkan ini untukku. Token pemimpin klan 3 klan telah tiba. Bagaimana mungkin kamu bisa melakukan itu? Pusaka pribadi pemimpin sekte gagak berkaki 3 kami. Ini pasti palsu. Bukalah mata anjingmu dan lihatlah. Apakah ini token atau bukan? Apakah Anda melihatnya dengan jelas? Benar-benar sebuah simbol dari pemimpin sekte tersebut. Ketua sekte Yang Chen berani mencuri tokenmu. Mohon berikan hukuman berat.
Tanda kehormatan dari sang patriark diberikan kepada saya secara pribadi. Dari mana pencurian itu berasal? Tuan He. Dia tua, namun dia adalah pemimpin gagak berkaki 3. Hamba yang rendah hati ini sebenarnya adalah tuan muda dari sekte gagak berkaki 3. Bagus sekali. Tidak, saya, hamba yang rendah hati ini, tidak untuk menjalani hidup yang biasa saja. Bagaimana dia bisa membalikkan keadaan secepat itu? Saya datang ke sini secara langsung hari ini. Hanya satu hal, ini untuk mengumumkan kepada Anda. Yang Chen berhasil menjadi pemimpin klan gagak berkaki 3 dengan baik. Berlututlah. Temui pemimpin sekte. Oh, semuanya bangun. Baru saja. Siapa bilang mereka ingin mengirimku ke Afrika untuk menambang berlian? Zhang Qi adalah orang yang mencetuskan ide mengerikan itu. Cepatlah minta maaf kepada pemimpin sekte tersebut. Sekte haha. Ketua sekte, saya salah. Anda adalah orang yang tidak menerima dengan terhadap mohon, biarkan aku pergi kali ini. Karena kamu sangat suka pergi ke Afrika untuk menggali berlian. Kalau begitu, kamu bisa melakukannya. Seseorang cungkil matanya. Seret dia pergi. Kirim ke Afrika untuk menambang berlian. Ketua sekte, lepaskan aku. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Tunggu sebentar. Tuan Li, Zhang Qi telah mengkhianati Jin Xiangyu selama ini. Anda pasti menghasilkan banyak uang. Anda mengerti? Dia harus mengembalikan semua uang itu kepada kami. Apakah ini benar atau salah? Zhang Qi menghabiskan 3 tahun di Jin Xiangyu. Gaji tahunan sebesar 50 juta. Total 150 juta selama 3 tahun. Kalau begitu, Anda harus menyerahkan seluruh uang 150 juta itu. Aku tidak akan mengirimmu ke Afrika untuk menggali berlian. Bukankah cukup jika saya memberi Anda uang? Ini semua tabungan saya selama bertahun-tahun. Totalnya 150 juta. Aku lebih memilih mati daripada pergi ke Afrika untuk menggali berlian. Karena kamu tidak ingin pergi ke Afrika untuk menggali berlian. Lalu pukuli dia sampai mati. Seandainya bukan karena kamu, Xiao Chen, giok petatakan emas itu sudah lama rusak akibat ulah Zhang Qi. Anggap saja uang ini sebagai hadiah Anda. Kalau begitu, terima kasih. Hei, kalian berdua mau pergi kemana? Pemimpin sekte Yang, Ling lah yang merayu saya saat itu. Aku terpaksa membuatmu memakai topi hijau. Kaulah yang mengatakan Yang Chen itu tidak berguna. Dengan mengikuti Anda akan menikmati kehidupan yang mewah. Jika tidak, menurutmu aku akan melirikmu? Yang Chen, aku sudah menyesalinya. Kami kembali bersama. Tidak, saya pasti akan menjadi istri dan ibu yang baik di masa depan. Bagus. Nyata, Xiao Chen tidak becus. Ambil ini dan pukulkan ke kepala Gao Feng. Kalahkan dia sampai jadi idiot. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang bodoh selama 3 tahun. Perasaan diintimidasi. Menghancurkan. Seandainya bukan karena Liu menerimaku selama 3 tahun ini, aku sudah lama berubah menjadi tumpukan tulang. Semua ini berkat Anda. Bagaimana kerugian ini harus dikompensasi karena Ling tidak tahan. Baiklah, saya akan melakukannya. Dasar pengecut. Dia mengompol. Aku bisa membiarkanmu pergi. Tapi saya menginginkan rumah lelang Hong Sen ini. Namun, rumah lelang ini adalah properti leluhur keluarga Gao kami. Ayahku tidak akan pernah setuju. Dia sudah setuju. Guru, apa yang sedang terjadi? Setelah aku mengetahui bahwa Gao Feng lah yang menyebabkanmu menjadi bodoh, mereka berencana agar keluarga Gao menyerahkannya kepada Anda. Ini adalah kontrak yang ditandatangani secara pribadi oleh kepala keluarga Gao. Mulai sekarang, rumah lelang ini milik Anda. Terima kasih, Guru. Ayahku tidak akan membiarkanku lolos begitu saja. Gao Feng sekarang mengumumkan, mulai hari ini, Anda akan dicabut hak warisnya, dikeluarkan dari silsilah keluarga. Ini semua salahmu. Hei, mari kita pisahkan mereka. Jangan biarkan hal itu meningkat hingga menyebabkan kematian. Terima kasih banyak, Guru. Aku akan mengantarmu kembali. Mengapa? Ambil kembali uang dan giok itu terlebih dahulu. Aku akan mengurus emas dan giok itu setelah aku kembali. Hari ini, bukan hanya pembalasan dendam besar kita yang telah tercapai. Dia bahkan memperoleh keuntungan besar sebesar 115 juta. Dan rumah lelang. Ada juga sepotong kain berwarna hijau merah yang tak ternilai harganya. Giok berkilau. Ini terasa sangat menyenangkan. Aku akan mengantarmu kembali. Karena wakil ketua sekte Wu Yang Chen memiliki keberuntungan yang luar biasa. Menjadi pemimpin sekte. Harta karun di brankas rahasia itu. Dengan segala cara.
Kita harus menemukan tasbih Buddha sebelum pertemuan sekte tersebut. Anda perlu mendapatkannya untuk membuka gudang harta karun gagak berkaki 3. Mereka menemukan harta karun itu. Tidak seorang pun bisa seenaknya memperlakukan saya. Ya. Apa yang kamu katakan? Ruang harta karun rahasia. 3 rumah leluhur telah dibangun selama 1000 tahun. Dia juga merupakan anggota geng perampok makam. Dikumpulkan. Beberapa barang antik dan peninggalan budaya ditempatkan di dalam brankas harta karun rahasia. Hanya para patriark yang berkuasa setelahnya yang mengetahui lokasi pastinya. Lebih dari 100 tahun yang lalu, situasi yang bergejolak. Nenek moyang gagak berkaki 3. Untuk mencegah harta karun ini jatuh ke tangan musuh, mereka menutup rapat ruang penyimpanan harta karun itu. Hanya sebuah lempengan batu yang tersisa sebagai petunjuk. Selain itu, leluhur meninggalkan wasiat. Siapapun yang dapat menguraikan kode pada lempengan batu itu, semua barang antik dan artefak di dalam ruang harta karun, semua itu diberikan kepada orang ini secara cuma-cuma. Ya, gratis. Bagaimana jika sistem itu diretas oleh seseorang di luar sekte? Lalu apa yang harus kita lakukan? Haha, tidak mungkin. Karena lempengan batu ini, hal itu hanya muncul sekali setiap 10 tahun di konferensi sekte tersebut. Oleh karena itu, hanya murid-murid di dalam sekte tersebut yang dapat melihatnya. 1 bulan kemudian, ini adalah konferensi sekte. Saya akan mengadakan upacara suksesi untuk Anda sebagai pemimpin sekte pada saat itu. Namun sebelum itu, Anda harus menemukan sesuatu. Apa? Benar sekali, Mutiara Qiankun adalah harta paling berharga milik gagak berkaki 3. Dikatakan bahwa benda itu selalu diabadikan di aula leluhur sekte tersebut. Namun, dia menghilang secara misterius belum lama ini. Peraturan sektor, siapa yang dapat menemukan Mutiara Qiankun? Siapakah yang akan menjadi pemimpin selanjutnya dari gagak berkaki 3? Menguasai. Bisakah saya melihat seperti apa sebenarnya wujud Mutiara Qiankun? Ayo lihat. Bukankah ini tasbih Buddha yang telah menyatu dengan diriku? Jadi, dialah Mutiara Qiankun, harta karun gagak berkaki 3. Tidak heran jika Zhang Qi berusaha mencarinya. Jadi mereka mengincar harta karun itu. Guru, bolehkah saya bertanya sesuatu? Apa isi dari harta karun rahasia ini? Menurut catatan sejarah yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, di dalamnya terdapat segel kekaisaran Kaisar pertama, Mutiara Suiho yang legendaris. Ada juga kata pengantar karya Wang Zizi untuk pavilion anggrek. Selain itu, juga set lengkap asli ensiklopedia Yongle. Wow! Ini semua adalah peninggalan budaya tingkat nasional. Inilah semua esensi yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Hal itu tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Saya ragu. Mutiara Qiankun dicuri oleh Wu Kuo. Orang ini tidak jujur. Jika dia berhasil mengungkap rahasia lempengan batu itu, dia akan menjual semua kekayaan nasional itu kepada orang asing. Tuan, tenanglah. Melindungi kekayaan nasional adalah hal yang baik. Datanglah kepadaku kapan saja jika kamu membutuhkan bantuan. Mutiara Qiankun telah menyatu denganku. Bagaimana cara mengeluarkannya? Aku yakin aku akan menang kali ini. Segel kekaisaran negara dan kata pengantar untuk pavilion anggrek. Suiho Pearl telah tiba. Tunggu sebentar. Wu Kuo menawarkan diri sebagai wakil ketua sekte berikutnya dari sekte berkaki 3. Posisi pemimpin sekte bukanlah sesuatu yang bisa Anda raih begitu saja. Aku hanya perlu mengambil 1 harta karun. Pemimpin sekte selanjutnya hanya bisa aku. Qiankun Pearl benar. Situasinya sudah sampai pada titik ini. Saya akan langsung mengatakan apa yang saya maksud. Pemimpin sekte selanjutnya tak lain adalah saya sendiri. Kamu sedang memerah saya. Ya, akulah pemimpin sekte yang ditakdirkan dari ketiga klan tersebut. Bukankah terlalu dini bagimu untuk mengambil kesimpulan? Saya tidak pantas menjadi pemimpin sekte. Siapa yang bisa jadi? Wu Kuo. Wu Kuo, kamu benar-benar menyukai dang. Tidak sama. Zhang Qi memberimu Mutiara Qiankun ini, kan? Lalu kenapa? Apakah kamu belum memikirkan hal itu? Mutiara Qiankun Anda telah ditukar oleh Zhang Qi. Ini adalah Mutiara Qiankun palsu. Yang Chen. Hanya ada 1 Mutiara Qiankun di dunia. Ini tidak dapat disalin. Mutiara Qiankun saya benar-benar asli. Oke. Karena memang demikian adanya. Lalu, lihatlah apa yang ada di tangan saya ini. Inilah Mutiara Qiankun yang asli. Hahaha. Dia masih muridku. Namun, mengingat kontribusi Anda terhadap burung gagak berkaki 3, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Keluarlah dari sekte itu dan carilah jalan hidup sendiri. Waktu yang menyenangkan. Saya tidak yakin saya kalah dari Anda. Tidak takut pada lawan yang seperti dewa. Saya paling takut pada rekan satu tim yang tidak kompeten seperti babi. Alasan mengapa kamu jadi seperti ini. Ini semua karena kamu terlalu mempercayai Zhang Qi. Kau telah tertipu oleh Zhang Qi dan Liu Manjiang. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Zhang Qi dan Liu Manjiang benar-benar memperdayai saya dengan sangat buruk. Aku harus menangkap mereka dan menjatuhkan mereka. Mereka dikirim ke Afrika. Pergilah dari sini dan gali berlian seumur hidupmu. Ditemukan.
Rahasia gagak berkaki 3. Ruang penyimpanan harta karun terletak di bawah aula utama ini. Segel Kekaisaran Negara, kata pengantar paviliun anggrek, dan mutiara markuisui, aku datang.